Mas kasih kamu 50.000 saja, ya. Bapak dan ibumu, kan, datang berkunjung, bukan mau pesta. Kalimat itu terdengar enteng, tetapi jatuh di tengah dapur kami seperti sebuah batu kecil yang dilempar ke permukaan air yang tenang. Riaknya tidak besar, tetapi menyebar dalam lingkaran-lingkaran sunyi yang terasa menusuk. Pagi itu, Sari sedang menyelesaikan mencuci seikat kangkung ketika ia mendengar suara suaminya dari ruang tamu. Suaminya bernama Bagus, pria yang ia pilih 4 tahun lalu. Setelah sebuah pernikahan yang tidak meriah namun cukup hangat untuk membuatnya percaya bahwa ia telah menemukan sandaran, Sari tidak langsung menoleh. Tangannya masih memetik setiap batang kangkung, membuang daun-daun yang layu, tetapi telinganya tidak melewatkan satu kata pun. Kamu dengar, kan, Dek? 50.000. Jangan beli yang macam-macam. Bapak dan ibumu, kan, terbiasa makan sederhana. Suara Bagus terdengar datar, tidak membentak, tidak meninggi. Namun, justru ketenangan itulah yang membuatnya lebih menyakitkan daripada sebuah amarah. Sari mengelap tangannya pada celemek, melangkah keluar. Ia menatap Bagus, tatapannya tidak mengandung kebencian, hanya ada sedikit keraguan. Mas serius? Bagus, yang sedang memegang ponsel, mengangkat wajahnya dan mengerutkan kening. Memangnya kamu pikir aku bercanda? Bulan ini tagihan listrik dan air naik, uang kiriman untuk ibu di kampung juga lebih banyak. Kita harus hemat. Sari mengangguk pelan, ia tidak langsung membantah. Sejak menikah, ia belajar satu hal. Terkadang, banyak bicara tidak akan mengubah apapun, malah hanya akan membuat suasana semakin tegang. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa mengeras. Bahkan, Bagus menghela napas, meletakkan ponselnya. Sari, kamu harus realistis. Keluarga kita ini bukan keluarga berada. Lagi pula, bapak dan ibumu di desa sudah terbiasa makan sederhana. Kenapa kamu harus repot-repot? Kata repot-repot itu membuat Sari sedikit tertegun. Bukan karena ia ingin menyajikan hidangan mewah, tetapi karena ia ingin kedua orang tuanya merasa dihargai. Namun ia tidak mengatakannya. Ia hanya bertanya pelan, jadi dengan 50.000, menurut Mas aku harus beli apa? Bagus mengangkat bahu. Ya kamu perkirakan saja. Sayur, tahu, tempe, tambah telur beberapa butir, cukuplah. Apa yang kita makan sehari-hari, yaitu yang kita sajikan untuk mereka, apa bedanya? Sari terdiam beberapa detik, lalu mengulurkan tangan menerima selembar uang yang diletakkan Bagus di atas meja. Selembar uang berwarna biru itu terasa ringan, namun terasa begitu berat di tangannya. Baiklah, aku mengerti. Ucapnya, lalu berbalik masuk ke dapur. Tanpa perdebatan, tanpa helaan napas, tanpa menunjukkan kekecewaan. Hanya langkah kakinya yang terasa sedikit lebih lambat. Di luar, Bagus kembali meraih ponselnya. Seolah percakapan tadi tak berarti apa-apa. Sari lahir di sebuah desa di tepi sungai, di mana hidangan sehari-hari terkadang hanya sayur bening dan ikan asin, tetapi selalu diiringi gelak tawa. Ayahnya, Pak Karto, adalah seorang pendiam yang seumur hidupnya menjadi petani. Ibunya, Bu Marti, adalah seorang wanita pekerja keras yang selain bekerja di sawah juga memelihara beberapa ekor ayam dan bebek untuk menambah penghasilan. Keluarga mereka tidak kaya, tetapi tidak pernah kekurangan cinta. Saat Sari menikah, kedua orang tuanya hanya berpesan satu hal, di rumah suamimu nanti, hiduplah dengan baik, jangan suka membanding-bandingkan. Tapi, jangan biarkan siapapun meremehkanmu. Sari selalu mengingat pesan itu, tetapi seringkali ia bingung, apakah yang ia lakukan adalah sebuah kesabaran, atau sudah kelewat batas. Seperti pagi ini, ia membawa keranjang belanja ke pasar. Jalan dari rumah ke pasar tidak jauh, tetapi hari ini ia berjalan lebih lambat dari biasanya. Mungkin karena di kepalanya, ia sedang menghitung setiap rupiah, 50.000 rupiah. Ia berdiri di depan lapak sayur, menanyakan harga setiap jenisnya, kangkung, bayam, labu siam. Semuanya bisa dimasak menjadi hidangan lezat, tetapi bagaimana caranya agar cukup untuk 4 orang tanpa terlihat terlalu seadanya? Penjual sayur langganannya melihatnya dan tersenyum. Tumben belanjanya sedikit, Mbak Sari? Sari membalas senyuman itu. Iya,
Bu, ada tamu. Tapi rencananya mau masak yang sederhana saja. Penjual sayur itu melirik keranjang Sari lalu berbisik, sederhana ya sederhana, Mbak, tapi harus tetap pantas. Ambil sawi ini saja, nanti saya kurangi harganya. Sari berterima kasih lalu memilih beberapa buah tomat. Ia melanjutkan langkahnya ke lapak telur dan membeli 4 butir. Sisa uangnya ia gunakan untuk mampir ke sebuah kios kecil yang menjual ikan asin. Ia berdiri di sana sejenak, menatap ikan-ikan kering yang tersusun rapi. Aromanya yang khas mengingatkannya pada hidangan di kampung, di mana ibunya sering membakar ikan asin untuk dimakan dengan nasi hangat dan sayur rebus. Ia menanyakan harganya, penjual menyebutkan angka yang tidak terlalu mahal. Sari berpikir sejenak, lalu membeli beberapa ekor. Total belanjaannya pas 50.000. Ia tidak membeli apa-apa lagi. Dalam perjalanan pulang, Sari tidak merasa sedih seperti yang mungkin dibayangkan orang. Ia hanya merasa semuanya menjadi lebih jelas. Jelas tentang bagaimana Bagus memandang kehidupan, dan juga jelas tentang bagaimana ia harus menjalani hidupnya ke depan. Bapak dan Ibu Sari tiba menjelang tengah hari. Pak Karto mengenakan kemeja lawas yang bersih, tangannya menjinjing sebuah tas kecil. Bu Marti membawa beberapa bungkus jajanan pasar yang dibungkus kertas koran. Begitu masuk ke rumah, beliau langsung tersenyum. Wah, rumah kalian rapi sekali. Tinggal di kota tapi bisa sebersih ini, bagus sekali. Sari berlari menyambut mereka, suaranya terdengar lebih ceria. Bapak, Ibu, capek di jalan? Tidak, kami sudah biasa. Naik bus beberapa jam saja, tidak ada apa-apanya. Bagus keluar dari kamar, tersenyum basa-basi. Oh, Bapak dan Ibu baru sampai. Silakan masuk, istirahat dulu. Ucapannya terdengar sopan, tetapi tidak terlalu antusias. Baginya, kedatangan mertua bukanlah sebuah peristiwa besar. Pak Karto mengangguk, memandang sekeliling rumah sejenak lalu duduk di kursi. Tinggal di sini pasti mahal sekali ya, Nak? Bagus tersenyum tipis. Iya, Pak. Harus pintar-pintar mengatur uang. Kalimat itu, entah disengaja atau tidak, membuat Sari merasa sedikit nyeri. Ia segera mengalihkan pembicaraan. Sudah, Bapak dan Ibu istirahat dulu, Sari mau masak di dapur. Bu Marti berdiri, biar Ibu bantu. Tidak usah, Bu, duduk saja. Sari bisa sendiri. Ucap Sari lalu berbalik ke dapur. Dapur kecil itu tampak rapi. Ia meletakkan keranjang belanjaannya dan mengeluarkan isinya satu persatu. Kangkung, tomat, telur, ikan asin. Sekilas, memang terlihat seperti hidangan yang sangat sederhana, tetapi bagi Sari itu bukan masalah. Ia mulai memasak. Kangkung dipetik ulang, dicuci bersih. Tomat diiris tipis, telur dikocok lepas. Ikan asin ia bakar perlahan di atas anglo kecil yang ia simpan dari hari sebelumnya. Aroma ikan bakar mulai menyebar, harum dan tidak terlalu menyengat. Aroma itu mengingatkannya pada sore hari di kampung, ketika seluruh keluarga berkumpul di depan tungku, ia melakukan semuanya dengan perlahan dan hati-hati. Bukan untuk mengulur waktu, tetapi karena ia sedang menumpahkan sesuatu yang lebih dari sekadar memasak. Di ruang tamu, Bu Marti bertanya pada Bagus. Pekerjaanmu lancar, Nak? Ya, biasa saja Bu. Kadang bagus. Kadang sepi. Iya, namanya juga usaha. Harus terus semangat. Pak Karto lebih pendiam. Ia hanya sesekali mengangguk, pandangannya sesekali mengarah ke dapur di mana putrinya sedang sibuk. Beberapa saat kemudian, ia bertanya, Sari di sini apa tidak kerepotan, Nak? Pertanyaan sederhana itu membuat Bagus sedikit terdiam. Ia menjawab, ya, sama seperti yang lain, Pak. Tinggal di kota memang banyak yang harus diurus. Pak Karto tidak bertanya lagi. Ia menatap kedua tangannya sendiri lalu berkata perlahan, anak saya itu dari kecil sudah terbiasa bekerja keras, tapi dia juga sangat tahu perasaan orang lain. Bagus mengangguk tanpa kata. Suasana menjadi sedikit hening. Di dapur, Sari menata hidangan di atas nampan. Sepiring kangkung rebus yang hijau segar, semangkuk sup tomat telur yang masih panas, sepiring ikan asin bakar yang kuning keemasan, dan di tengah-tengah nampan,
Ia meletakkan sesuatu yang jika dilihat sekilas akan membuat siapapun merasa aneh. Ia menatap hidangan itu sejenak lalu menghela napas pelan. Sudah siap. Ia memanggil, "Bapak, Ibu, Mas Bagus, ayo makan." Suaranya tetap lembut seperti biasanya, namun tak ada yang tahu bahwa makan siang kali ini tidak akan sama seperti makan siang sebelumnya. Sari membawa nampan berisi hidangan, langkahnya pelan namun mantap. Ia meletakkan nampan itu di tengah meja makan, merapikan setiap mangkuk dan piring, lalu duduk. Sekilas, hidangan itu memang sesederhana yang dikatakan Bagus pagi tadi, sayur rebus, sup tomat telur, ikan asin bakar. Namun, di tengah meja, ada sebuah piring kecil, dan di atasnya tergeletak sebuah amplop berwarna kuning pucat yang terlipat rapi. Amplop itu tidak tebal, tetapi posisinya yang tepat di tengah meja membuatnya menjadi pusat perhatian. Bagus yang baru saja duduk langsung melihatnya dan mengerutkan kening. "Apa ini?" Sari tidak langsung menjawab. Ia menuangkan sup ke mangkuk kedua orang tuanya terlebih dahulu, baru kemudian berkata pelan, "Makan dulu saja, Mas, nanti juga tahu." Jawaban Sari yang tidak langsung itu membuat Bagus sedikit kesal. Ia tidak suka cara bicara yang berputar-putar. "Kamu ini ada-ada saja. Sudah kubilang masak yang sederhana, kenapa pakai acara beginian segala?" Sari tetap tidak menatapnya. Ia mengambil sejumput kangkung dan meletakkannya di piring ibunya. "Iya Mas, ini sederhana, kok." Suaranya lembut, tidak membantah, tetapi juga tidak serendah hati seperti biasanya. Pak Karto duduk di sana, menatap hidangan lalu beralih ke amplop itu. Ia tidak bertanya, hanya diam. Sementara Bu Marti tampak sedikit ragu. "Sari, ini apa, Nak?" Sari menoleh pada ibunya dan tersenyum tipis. "Nanti setelah makan, Sari jelaskan ya, Bu." Caranya berbicara membuat Bu Marti tidak bertanya lagi. Ia mengambil sumpit, tetapi matanya masih sesekali melirik amplop di tengah meja. Bagus tidak bisa menahan diri. Ia meraih amplop itu, membolak-baliknya. Untuk apa meletakkan ini di tengah meja makan? Siapa yang makan sambil melihat amplop? Sari menatapnya, kali ini tatapannya lebih lurus. "Buka saja Mas." Bagus terdiam sejenak, lalu merobek pelan tepi amplop itu. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar kertas terlipat. Ia membukanya. Di lembar pertama, tertulis tulisan tangan Sari yang rapi dan jelas, 50.000, uang belanja untuk hari kedatangan Bapak dan Ibu. Bagus selesai membaca dan semakin mengerutkan kening. Lalu, ia membalik ke lembar berikutnya. Lembar kedua adalah sebuah rincian pengeluaran. Kangkung, 8.000. Tomat, bersait seman. Telur, 4 butir. 12.000. Ikan asin, 23.000 rupiah. Total, 50. Setiap baris ditulis dengan cermat, tidak kurang 1 rupiah pun. Bagus menatapnya sejenak lalu tertawa kecil, tawa yang tidak terdengar senang. "Kamu melakukan ini untuk apa?" "Sudah kubilang. Masak saja dengan uang yang ada." Sari mengangguk. "Iya Mas. Aku melakukan persis seperti yang Mas katakan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. "Aku hanya ingin Mas melihat dengan jelas, apa saja yang bisa didapatkan dengan 50.000 rupiah. Suasana di meja makan menjadi tegang. Bu Marti melihat putrinya, lalu menantunya, tidak tahu harus berkata apa. Pak Karto masih diam, tetapi sorot matanya sudah berbeda dari sebelumnya, seolah sedang berpikir lebih dalam. Bagus meletakkan kertas itu di meja, suaranya sedikit meninggi. "Ya, aku sudah lihat. Memangnya ada masalah? Tetap cukup untuk makan, kan?" Sari menatap lurus ke arahnya. "Iya Mas. Cukup untuk makan. Tapi apakah cukup untuk membuat Bapak dan Ibuku merasa nyaman?" Pertanyaan itu tidak dilontarkan dengan keras, tetapi cukup untuk membuat Bagus terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Sari tidak mendesaknya, ia menoleh pada kedua orang tuanya. "Bapak, Ibu, silakan dicoba. Ikan asin ini Sari bakar seperti di kampung." Bu Marti mengambil sepotong, mengunyahnya perlahan lalu mengangguk. "Iya Nak, rasanya pas. Sudah lama sekali, Ibu tidak makan ini."
Pak Karto juga mengambil sedikit sayur. Setelah memakannya baru ia berkata, sayur direbus begini saja sudah enak. Tidak perlu macam-macam. Mendengar itu, Bagus seolah mendapat angin segar. Ia tersenyum tipis. Tuh, kan. Bapak dan Ibu juga bilang begitu. Sederhana saja sudah cukup. Sari tidak membantah. Ia hanya melanjutkan makannya. Tetapi tatapannya tidak lagi menghindar seperti sebelumnya. Makan siang berlanjut, tetapi suasananya tidak lagi senyaman di awal. Beberapa saat kemudian, Pak Karto meletakkan sumpitnya dan menatap Bagus. Nak Bagus. Iya, Pak. Ada apa? Kamu bekerja keras. Bapak tahu. Tinggal di kota biayanya mahal. Bapak juga mengerti. Bagus mengangguk. Betul, Pak. Semuanya harus dihitung dengan cermat. Pak Karto mengangguk pelan, lalu melanjutkan. Tetapi, ada saatnya berhemat itu tidak selalu baik. Kalimat itu membuat Bagus sedikit tertegun. Pak Karto tidak banyak bicara, ia hanya berkata perlahan. Uang sedikit atau banyak tidak sepenting cara kita memperlakukan satu sama lain. Seluruh meja menjadi hening. Sari duduk di sana, mendengarkan setiap kata ayahnya. Hatinya terasa hangat sekaligus sesak. Bagus tidak membantah, tetapi raut wajahnya telah berubah. Ia tidak terbiasa ditegur secara langsung seperti itu, apalagi oleh ayah mertuanya. Ia mencoba menjaga suaranya tetap normal. Iya, Pak, saya mengerti. Tapi saya pikir kita harus hidup realistis, jangan sampai karena gengsi jadi boros. Sari tersenyum tipis, kali ini senyum yang sedikit pahit, namun tetap lembut. Mas pikir aku ingin pamer gengsi? Bagus menatapnya. Bukan begitu. Kamu meletakkan amplop ini di tengah meja, mencatat setiap rupiah, bukankah itu untuk membuktikan sesuatu? Sari menggeleng. Bukan, Mas. Aku tidak ingin membuktikan apa-apa. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Aku hanya ingin Mas mengerti perasaanku. Bagus terdiam. Sari menunduk menatap mangkuk nasinya lalu berkata, Bapak dan Ibuku datang ke sini bukan untuk makan enak atau tidak, tapi aku ingin mereka melihat putri mereka hidup dengan baik dan dihargai. Ia mengangkat wajahnya menatap lurus ke arah Bagus. Bukan sebagai orang yang harus menghitung setiap rupiah hanya untuk menyambut kedua orang tuanya sendiri. Kalimat itu tidak diucapkan dengan keras, tetapi membuat suasana seolah membeku. Bu Marti berbisik pelan, Sari, sudah, nak. Tetapi Sari menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Bu, aku hanya ingin Mas Bagus mengerti. Bagus kini tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya seperti pagi tadi. Ia meletakkan sumpitnya, menghela napas. Jadi maumu apa? Mau aku memberimu lebih banyak uang? Atau mau aku menuruti semua keinginanmu? Sari menatapnya, tatapannya tidak marah, hanya ada sedikit kelelahan. Aku tidak ingin Mas memberiku lebih banyak uang. Aku hanya ingin Mas jangan menganggapku numpang hidup. Kalimat itu jatuh dengan ringan namun begitu jelas. Bagus terpaku. Sari melanjutkan dengan suara yang tetap datar. Sejak aku berhenti bekerja untuk mengurus keluarga, Mas sering mengatakan itu. Mungkin Mas tidak bermaksud serius, tapi aku sudah cukup sering mendengarnya untuk tahu bagaimana Mas memandangku. Bagus membuka mulutnya, tetapi tak ada kata yang keluar. Sari tidak mendesaknya, ia hanya melanjutkan seolah sedang bercerita. Aku di rumah bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Aku mengurus makanan, kebersihan, mengatur pengeluaran. Semua itu memang tidak menghasilkan uang, tapi tanpanya, rumah ini juga tidak akan berjalan. Ia tersenyum tipis. Tapi mungkin Mas pikir semua itu tidak ada nilainya. Bagus menunduk. Tidak lagi menatapnya. Suasana di meja makan menjadi benar-benar hening. Beberapa saat kemudian, Pak Karto berdiri. Sudah. Makannya cukup. Bapak mau keluar sebentar. Ucapnya, lalu berjalan ke teras. Bu Marti ikut berdiri mengikutinya. Di dalam rumah hanya tersisa Sari dan Bagus. Mereka duduk berhadapan. Namun jarak di antara mereka terasa begitu jauh. Bagus angkat bicara lebih dulu, suaranya tidak lagi sekaku tadi. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Sari menatapnya lembut.
Karena Mas tidak pernah mencoba menempatkan diri di posisiku. Bagus terdiam. Sari berdiri, mulai membereskan piring-piring. Pikirkanlah dulu, Mas. Aku tidak butuh jawaban sekarang. Ia membawa tumpukan piring ke dapur, meninggalkan Bagus sendirian di meja makan. Bagus menatap amplop yang masih tergeletak di meja, lalu hidangan yang tersisa. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa makan siang yang sederhana itu sama sekali tidak sederhana. Dan amplop itu bukanlah hal yang paling membuatnya tidak nyaman, melainkan semua hal yang membuatnya harus berpikir. Setelah makan siang hari itu, rumah kecil Sari dan Bagus diliputi keheningan yang aneh. Bukan keheningan yang berat hingga menyesakkan, melainkan keheningan yang membuat seseorang merasa ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang belum tuntas dibicarakan. Sari berdiri di dapur, mencuci piring. Air mengalir dengan tenang, tangannya bergerak seperti biasa, tetapi pikirannya tidak lagi seringan sebelumnya. Ia tidak marah, juga tidak ingin memperbesar masalah, tetapi apa yang baru saja ia katakan terasa seperti sebuah pintu yang telah terbuka, dan sekali terbuka, ia tidak bisa berpura-pura seolah itu tidak pernah terjadi. Di teras, Pak Karto duduk di kursi plastik, memegang secangkir teh yang baru saja dibuatkan Sari. Ia menatap ke arah gang sempit di depan rumah, di mana orang-orang berlalu lalang, masing-masing dengan ceritanya sendiri. Bu Marti duduk di sampingnya dan bertanya pelan, "Bapak lihat ada yang aneh dengan mereka?" Pak Karto tidak langsung menjawab. Ia menyeruput tehnya sejenak lalu berkata perlahan, "Sari itu sudah lama memendamnya." Bu Marti menghela napas. Ibu juga merasa begitu. Sejak dia pindah ke sini, setiap kali ditelepon selalu bilang baik-baik saja. Tapi dari suaranya, ibu tahu dia sedang menyembunyikan sesuatu. Pak Karto mengangguk. Dia mirip sekali denganmu waktu muda dulu. Semuanya dipendam sendiri, takut orang lain jadi tidak enak. Bu Marti tersenyum tipis, tetapi matanya menyiratkan kesedihan. Tapi kalau terus dipendam, suatu saat pasti akan meledak juga. Keduanya duduk di sana tanpa bicara lagi. Mereka tidak menyalahkan menantunya, tetapi juga tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Di dalam rumah, Bagus masih duduk di meja makan, di hadapannya tergeletak amplop yang ditinggalkan Sari. Ia sudah membacanya, bahkan berulang kali, tetapi perasaannya masih belum tenang. Ia adalah orang yang praktis. Sejak kecil, ia terbiasa mandiri dan selalu penuh perhitungan. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, ibunya seorang diri membesarkan kedua anaknya. Karena itu, baginya, uang selalu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan matang. Ia tidak merasa salah saat ingin berhemat, tetapi kata-kata Sari tadi terus terngiang di kepalanya. "Aku hanya ingin Mas jangan menganggapku numpang hidup." Ia menghela napas, mengambil amplop itu, dan memperhatikan setiap goresan tulisan tangan istrinya. Tulisan yang pernah ia lihat saat Sari menulis undangan pernikahan, saat ia mencatat daftar barang untuk rumah baru mereka. Dulu ia merasa tulisan itu indah, sekarang terasa sedikit jauh. Ia berdiri dan berjalan ke dapur. Sari masih mencuci piring. Mendengar langkah kaki. Ia tahu itu Bagus, tetapi tidak langsung menoleh. Bagus berdiri di belakangnya sejenak lalu berkata, "Biar aku bantu." Sari berhenti sejenak. Kalimat ini sangat jarang ia ucapkan. Ia berbalik dan menggeleng. "Tidak usah, Mas. Sudah mau selesai." Bagus tidak mundur. Ia mengambil lap bersih dan berdiri di sampingnya. "Kalau begitu, aku yang mengelap piringnya." Sari menatapnya beberapa detik, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Ia melanjutkan mencuci, dan Bagus mengelap. Keduanya berdiri berdampingan, sangat dekat, tetapi tak ada yang bicara. Beberapa saat kemudian, Bagus berkata, "Tadi, aku tidak menyangka kamu akan merasa seperti itu." Sari tidak menghentikan pekerjaannya. "Aku tidak menyalahkan Mas yang menganggap aku numpang hidup." Sari memotongnya, suaranya tetap tenang. "Mas memang tidak pernah mengatakannya secara langsung, tapi cara Mas bersikap membuatku merasa begitu." Bagus terdiam. Sari meletakkan piring terakhir di rak, lalu berbalik menatapnya. "Coba Mas pikirkan, kalau Mas ada di posisiku, apa Mas akan merasa nyaman?" Bagus tidak bisa menjawab.
Sari tidak mendesaknya, ia hanya menambahkan, "Sudahlah, masalahnya sudah lewat. Bapak dan Ibu masih di sini, jangan sampai suasananya jadi tidak enak," ucapnya, lalu melangkah keluar dari dapur. Bagus ditinggal sendirian, tangannya masih memegang lap. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Sore itu, Sari menyeduh teh dan menyajikan jajanan pasar yang dibawa ibunya. Seluruh keluarga duduk di ruang tamu. Suasananya terasa lebih ringan dari siang tadi. Bu Marti mengambil sepotong kue dan tersenyum. "Ini ibu buat tadi pagi. Di kampung sekarang sudah jarang yang bisa membuat kue seperti ini." Sari tampak senang. "Aku kangen sekali kue ini, Bu. Dulu waktu kecil, ibu sering sekali membuatnya untukku." Bagus juga mengambil sepotong, mencicipinya, lalu mengangguk. "Enak sekali, Bu." Kalimat sederhana itu membuat Bu Marti tersenyum lebih lebar. "Kalau enak, makan yang banyak, Nak." Pak Karto menatap menantunya dan bertanya, "Bagaimana jam kerjamu, Nak?" "Saya kerja kantoran, Pak, tapi sering juga lembur. Kadang baru pulang malam hari." "Iya, apapun pekerjaannya, harus tetap jaga kesehatan." Percakapan beralih ke hal-hal biasa. Tak ada yang menyinggung lagi soal makan siang tadi, tetapi sisa-sisanya masih terasa. Beberapa saat kemudian, Bu Marti berdiri. "Sari, Ibu mau lihat-lihat pasar di dekat sini. Katanya pasar di kota beda sekali dengan di desa." Sari mengangguk. "Baik, Bu. Biar Sari antar." Bagus ikut berkata, "Biar aku yang antar Ibu dan Sari." Sari menatapnya sedikit terkejut. Dulu, ia jarang sekali berinisiatif seperti ini. "Tidak usah, Mas. Dekat, kok. Bisa jalan kaki." Tetapi Bagus menggeleng. "Tidak apa-apa, aku sedang tidak ada kerjaan." Akhirnya, mereka bertiga pergi ke pasar. Pak Karto memilih tinggal di rumah untuk beristirahat. Pasar sore tidak terlalu ramai, tetapi cukup hidup. Penjual dan pembeli, suara tawa dan obrolan terdengar di mana-mana. Bu Marti melihat sekeliling, matanya berbinar. "Wah, pasar di sini banyak sekali macamnya." Sari tersenyum. "Iya, Bu. Apa saja ada, tapi harganya lebih mahal." Bagus berjalan di samping mereka, tidak banyak bicara, hanya sesekali menjawab saat ibu mertuanya bertanya. Setelah beberapa saat, Bu Marti berhenti di depan sebuah lapak daging. Dagingnya segar sekali, di kampung sekarang jarang dapat yang seperti ini. Sari melihat harganya lalu tampak sedikit ragu. Bagus menyadarinya dan langsung bertanya pada penjual, "Berapa sekilonya, Bu?" Penjual menyebutkan harganya. Bagus tidak berpikir lama. "Saya beli setengah kilo, Bu." Sari menoleh menatapnya. "Beli untuk apa, Mas?" "Untuk makan malam nanti." Sari berbisik. "Tapi di rumah, kan, masih ada lauk." Bagus menatapnya lalu berkata pelan. "Tidak apa-apa, biar lebih enak." Kalimat sederhana itu membuat Sari sedikit terkejut. Pagi tadi ia masih menghitung setiap rupiah, tapi sekarang, ia tidak berkata apa-apa lagi. Setelah selesai berbelanja, mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Suasananya lebih santai, bahkan diiringi tawa. Malam itu, Sari kembali ke dapur. Tapi kali ini, bahan-bahan yang ia masak tidak lagi terikat pada anggaran 50.000. Ia memasak semur daging, aromanya yang harum menyebar ke seluruh rumah. Bagus berdiri di ambang pintu dapur, melihat ke dalam. "Ada yang bisa kubantu?" Sari berbalik dan tersenyum tipis. "Asal Mas tidak menghalangi jalan saja, itu sudah cukup membantu." Bagus ikut tersenyum. Suasana di antara mereka, meskipun belum sepenuhnya kembali normal, sudah tidak lagi setegang sebelumnya. Makan malam itu terasa lebih hangat. Bukan karena hidangannya lebih banyak, tetapi karena suasananya berbeda. Tak ada lagi amplop di atas meja. Namun yang menarik perhatian Bagus adalah cara Sari yang tetap telaten, meskipun pagi tadi ia telah mengatakan hal-hal yang tidak mudah. Ia menatap istrinya dan tiba-tiba sadar, mungkin selama ini ia sudah terlalu terbiasa dengan segala kesempurnaan yang dilakukan Sari, hingga ia lupa akan nilainya. Makan malam berlangsung dengan nyaman, diisi dengan tawa dan cerita. Tetapi saat semua orang sudah tidur,
Bagus masih terjaga. Ia teringat setiap kata yang diucapkan Sari, setiap tatapan dari kedua mertuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah selama ini ia memang telah berhemat, namun tanpa sadar telah melukai orang yang paling dekat dengannya? Pertanyaan itu tidak langsung terjawab, tetapi terus membayanginya. Dan Bagus tahu, jika ia tidak menghadapinya, amplop itu tidak akan menjadi yang terakhir kalinya muncul dalam hidup mereka. Malam itu, langit cerah tanpa awan, namun suasana di dalam rumah terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena ada pertengkaran, melainkan karena setiap orang tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Sari berbaring membelakangi Bagus. Ia tidak marah, juga tidak ingin membuat suasana semakin keruh, tetapi ada sebuah kekosongan di hatinya yang belum terisi. Ia bukan tipe orang yang suka mengeluh, tetapi sekali ia bicara, itu berarti ia sudah memikirkannya sejak lama. Bagus berbaring di belakangnya, matanya terbuka lebar dalam kegelapan. Ia tidak terbiasa dengan perasaan ini. Biasanya, jika ada masalah, ia akan memilih diam dan membiarkannya berlalu begitu saja. Namun kali ini, keheningan justru membuatnya semakin tidak nyaman. Ia menatap punggung istrinya lalu berbisik, "Sari." Sari tidak berbalik, tetapi menjawab, "Iya." "Kamu masih marah?" Pertanyaan sederhana itu membuat Sari terdiam sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian, ia berkata perlahan, "Aku tidak marah." Bagus menghela napas lega, tetapi sebelum perasaannya benar-benar ringan, Sari melanjutkan, "Tapi aku sedih." Kalimat "aku sedih" itu, meskipun diucapkan dengan lembut, terasa lebih berat bagi Bagus daripada sebuah omelan. Ia terdiam beberapa detik lalu berkata, "Aku tidak bermaksud membuatmu sedih." Sari berbalik menghadapnya. Dalam kegelapan, cahaya lampu dari jalanan cukup untuk memperlihatkan raut wajah suaminya. "Aku tahu," ucapnya jujur. Ia mengerti Bagus bukanlah orang jahat, ia hanya terlalu terbiasa dengan cara hidupnya sendiri. Begitu terbiasa hingga tidak sadar bahwa itu bisa melukai orang lain. Tapi apa Mas pernah berpikir, terkadang apa yang kita anggap normal justru menjadi beban bagi orang lain? Bagus tidak bisa menjawab. Sari tidak menunggu jawaban, ia berbalik, menarik selimutnya. "Sudahlah, tidur saja. Besok kita masih harus mengajak Bapak dan Ibu jalan-jalan." Percakapan itu berakhir, tetapi tidak mengakhiri pikiran mereka berdua. Keesokan paginya, Sari bangun lebih awal seperti biasa. Ia ke dapur, merebus air, menyiapkan sarapan. Bagus juga bangun lebih pagi dari biasanya. Ia keluar dan melihat Sari sedang berdiri di dekat kompor. Cahaya pagi yang masuk membuat dapur kecil itu terlihat lebih hangat. Ia berdiri sejenak lalu berkata, "Biar aku yang buat kopi." Sari sedikit terkejut tetapi tidak berkata apa-apa. Bagus mengambil kopi dan membuat 2 cangkir. Ia memberikan satu pada Sari. "Minumlah." Sari menerimanya dan mengangguk pelan. "Iya." Keduanya berdiri berdampingan, menikmati kopi dalam diam. Namun keheningan kali ini tidak lagi seberat semalam. Tak lama kemudian, Pak Karto dan Bu Marti bangun. Seluruh keluarga sarapan dengan sederhana, lalu Bagus berkata, "Hari ini, biar saya antar Bapak dan Ibu keliling kota, ya." Bu Marti tersenyum. "Tidak usah, Nak. Kami jalan kaki saja." "Tidak apa-apa, Bu. Saya, kan, tahu jalannya." Sari menatap Bagus. Ada perasaan aneh di hatinya, sesuatu yang sulit dinamai. Bukan kejutan yang luar biasa, tetapi juga bukan sesuatu yang biasa ia lihat. Sepeda motor itu melaju perlahan di jalanan yang ramai, membawa 3 orang. Sari duduk di tengah, di belakangnya ada Bu Marti. Pak Karto memilih naik angkot karena ingin merasakan pengalaman baru. Sambil mengendarai motor, Bagus berkata, "Bapak dan Ibu mau kemana? Bilang saja." Bu Marti tertawa. "Kemana saja boleh. Kami ke sini, kan? Tujuan utamanya untuk menengok kalian berdua." Sari menoleh. "Bu, nanti kita mampir ke taman kota, ya? Di sana sejuk sekali." "Iya, Nak. Kemanapun kamu ajak, Ibu ikut saja." Suara Bu Marti yang ceria membuat suasana menjadi lebih ringan. Taman kota di pagi hari sangat ramai. Orang tua berolahraga,
anak muda berlari, anak-anak kecil bermain. Sari dan ibunya duduk di bangku taman, sementara Bagus pergi membeli minuman. Bu Marti melihat sekeliling lalu berbisik, "Di sini ramai sekali." "Ya, Nak." "Iya, Bu. Di kota memang selalu begini." Beberapa saat kemudian, ia menoleh pada Sari. "Sari." "Iya, Bu. Soal kemarin, apa yang kamu lakukan itu sudah benar." Sari sedikit terkejut. "Ibu bukannya membela kamu, tapi ibu lihat kamu sudah terlalu lama bersabar." Sari terdiam. Bu Marti melanjutkan, "Tapi kamu juga harus mengerti suamimu. Dia dibesarkan dengan cara yang berbeda, jadi cara berpikirnya juga berbeda." Sari mengangguk. "Iya, Bu. Aku mengerti. Mengerti itu bagus, tapi mengerti bukan berarti harus menerima semuanya. Kamu harus bicara, tapi dengan cara yang bisa membuat orang lain mau mendengar." Sari tersenyum tipis. "Iya, Bu. Aku sedang belajar." Ibu dan anak itu saling menatap dan tersenyum. Bagus kembali membawa minuman untuk mereka. "Minumlah, Bu." "Oh, terima kasih, Nak." Ia duduk dan menatap Sari. "Kamu mau ke tempat lain?" Sari menggeleng. "Di sini saja sudah cukup." Tak lama kemudian, Pak Karto tiba. Ia duduk dan menghela napas. "Angkot di sini ramai sekali." Seluruh keluarga tertawa. Suasananya lebih ceria, tetapi Bagus masih merasa ada sesuatu yang belum tuntas di hatinya. Siang harinya, seluruh keluarga kembali ke rumah. Sari masuk ke dapur untuk memasak. Bagus tidak langsung ke ruang tamu seperti biasanya. Ia berdiri di dapur, memperhatikan istrinya. "Biar aku bantu." Sari menoleh. "Memangnya Mas bisa masak?" Bagus tersenyum. "Kalau tidak bisa, ya belajar." Sari memberinya pisau. "Kalau begitu, tolong potongkan tahu ini." Bagus mengambil pisau, dengan canggung ia mencoba memotong. Potongannya tidak rata, ada yang besar, ada yang kecil. Sari melihatnya, dan tertawa. "Kalau potongannya seperti ini, nanti digoreng jadi aneh, Mas." "Biar saja aneh sedikit, biar seru." Keduanya tertawa kecil. Suasana di dapur tiba-tiba terasa lebih akrab, seperti di awal-awal pernikahan mereka. Namun di hati Bagus, masih ada sesuatu yang mendorongnya. Ia meletakkan pisau dan menatap Sari. "Sari." "Oh ya? Aku mau tanya sesuatu." Sari menghentikan pekerjaannya, menoleh. "Tanya saja." Bagus ragu sejenak lalu berkata, "Selama ini, apa kamu pernah merasa diremehkan?" Pertanyaan itu datang tiba-tiba, tetapi Sari tidak menghindar. "Pernah." Jawabnya lugas. Bagus mengangguk, seolah sudah menduganya. "Tapi kamu tidak pernah bilang, karena kamu pikir percuma saja, kan?" Sari selesai bicara lalu menambahkan, "Lagi pula, aku tidak ingin membuat Mas merasa tidak enak." Mendengar itu, hati Bagus mencelos. Ia menatap istrinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas bahwa Sari tidak selalu sekuat yang ia kira. Ia hanya memilih untuk menahannya. Ia menghela napas, "Aku minta maaf." Sari menatapnya, tidak terkejut, tetapi juga tidak langsung merespons. "Aku minta maaf, karena tidak pernah memperhatikan perasaanmu." Ia terdiam beberapa detik lalu berkata, "Mas tahu itu saja sudah cukup. Tidak ada omelan, tidak ada kemudahan memaafkan, hanya sebuah kalimat yang pas." Namun justru kalimat itulah yang membuat Bagus merasa harus berbuat lebih. Ia melihat hidangan yang hampir matang, lalu teringat pada amplop kemarin. Sebuah amplop kecil yang telah membuatnya harus memikirkan ulang banyak hal. Dan ia tahu, cerita ini belum berakhir. Karena yang perlu diubah bukanlah jumlah uang 50.000 itu, melainkan cara ia memandang wanita yang berdiri di hadapannya. Makan siang hari itu berlangsung dalam suasana yang sangat berbeda. Bukan karena hidangannya lebih mewah, melainkan karena setiap orang di meja makan menunjukkan perubahan kecil yang terasa. Sari tetap menjadi orang pertama yang mengambilkan lauk untuk kedua orang tuanya, tetap mengingatkan semua orang untuk makan sebelum dingin. Bagus, yang duduk di hadapannya, tidak lagi sibuk dengan ponselnya seperti biasa. Ia meletakkan ponselnya di samping dan fokus pada makan siangnya. Detail-detail kecil ini membuat suasana makan terasa lebih utuh. Pak Karto menatap menantunya lalu bertanya perlahan,
Pekerjaanmu apa sangat menekan, Nak? Bagus berhenti sejenak, berpikir, lalu menjawab, terkadang memang cukup membuat stres, Pak. Bekerja di kota, semuanya harus serba cepat. Pak Karto mengangguk. Iya, dimanapun sama saja. Tapi kalau ada tekanan, harus tahu cara melepaskannya, jangan sampai membebani diri. Bagus tersenyum tipis. Iya, Pak. Saya sedang belajar. Sari menatapnya dan ikut tersenyum. Ia sadar Bagus mulai lebih banyak bicara, tidak lagi menjawab seadanya seperti dulu. Bu Marti mengambil sepotong semur lalu berkata, masakanmu ini rasanya mirip sekali seperti di rumah. Nak, Bagus menoleh pada istrinya. Kamu belajar dari ibu? Sari mengangguk. Iya, waktu kecil ibu yang mengajari. Bagus tersenyum. Kukira selama ini kamu belajar dari internet. Candaan tak terduga itu membuat seisi meja tertawa. Sari ikut tertawa, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Tawa seperti ini sudah lama sekali tidak terdengar di meja makan mereka. Setelah makan siang, semua orang beristirahat. Pak Karto tidur sejenak di kursi panjang. Bu Marti menonton televisi. Sari, setelah selesai membereskan dapur, hendak duduk bersama ibunya, tetapi Bagus memanggilnya, Sari, bisa ke sini sebentar? Ia menoleh. Iya, aku mau bicara. Sari sedikit terkejut tetapi tetap mengikuti suaminya ke balkon. Balkon kecil itu menghadap ke sebuah gang di bawah. Angin berembus pelan, membawa aroma terik matahari siang. Bagus berdiri di sana, tangannya bersandar di pagar, tidak langsung menatap Sari. Kurasa kita perlu bicara lebih jelas. Sari tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sampingnya. Aku tahu beberapa hari ini kamu sudah berusaha menahan diri. Sari tersenyum tipis. Aku bukan orang yang suka memperbesar masalah. Tapi itu bukan berarti aku tidak terluka. Kalimat Bagus itu membuat Sari menoleh menatapnya. Ia masih tidak menatap Sari, tetapi suaranya terdengar lebih perlahan. Aku sudah banyak berpikir, bukan hanya soal kemarin, tapi soal semua yang sudah terjadi selama ini. Sari terdiam. Aku selalu berpikir apa yang kulakukan itu benar. Berhemat, penuh perhitungan, merencanakan masa depan, tapi aku lupa satu hal. Ia berbalik menatap lurus pada istrinya. Aku lupa bertanya bagaimana perasaanmu. Sari menatapnya. Tatapannya tidak lagi menghindar, tetapi juga tidak terlalu emosional. Lanjutkan saja, Mas. Bagus menghela napas. Aku minta maaf karena telah membiarkanmu merasakan semua itu sendirian. Sari tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah gang di bawah lalu berkata, Mas tahu? Aku tidak butuh banyak permintaan maaf. Bagus tertegun. Lalu apa yang kamu butuhkan? Sari menoleh, suaranya tetap lembut. Aku butuh Mas mengubah cara berpikir Mas. Cara berpikir? Iya, katanya perlahan. Mas selalu berpikir karena aku tidak menghasilkan uang, maka apa yang kulakukan tidak ada nilainya. Bagus hendak membantah, tetapi kemudian terdiam. Sari melanjutkan, tapi coba Mas pikirkan, kalau aku tidak melakukan semua itu, siapa yang akan melakukannya? Pertanyaan sederhana itu membuat Bagus tak bisa menjawab. Mas pulang kerja, makanan sudah siap, rumah sudah rapi. Semua itu tidak terjadi dengan sendirinya. Sari tidak berbicara dengan cepat, tidak mendesak, ia seolah sedang menjelaskan sesuatu yang sangat jelas. Aku tidak butuh Mas menganggapku hebat. Aku hanya butuh Mas menghargai apa yang kulakukan. Bagus mengangguk perlahan. Aku mengerti. Sari menatapnya lalu bertanya. Mas benar-benar mengerti? Bagus menatap lurus ke matanya. Kali ini, kurasa aku benar-benar mengerti. Keduanya berdiri di sana tanpa bicara lagi, tetapi jarak di antara mereka terasa sedikit lebih dekat. Sore itu, seorang tetangga datang berkunjung. Dengar-dengar bapak dan ibu datang, saya mampir sebentar untuk menyapa. Sari tampak senang. Iya mbak. Silakan masuk. Mbak Rina dupa. Bu Marti tersenyum. Oh iya. Terima kasih sudah mampir. Beberapa saat kemudian, pembicaraan beralih ke kehidupan sehari-hari. Mbak Rina menoleh pada Bagus dan tersenyum. Mas Bagus ini beruntung sekali. Loh,
Bagus terkejut. Beruntung kenapa, Mbak? Punya istri seperti Sari. Rajin, pekerja keras, dan perhatian sekali. Sari tersipu. Mbak Rina ini bisa saja. Mbak Rina menggeleng. Tidak berlebihan, kok. Semua tetangga di sini tahu. Bagus tersenyum, tetapi di dalam hatinya ia berpikir. Mbak Rina melanjutkan. Rumah saya saja kadang-kadang harus belajar dari Sari cara mengatur pengeluaran. Sari cepat-cepat berkata. Saya hanya sebisanya saja, Mbak. Bagus menatap istrinya, lalu teringat saat-saat di mana ia mengatakan Sari tidak bisa mencari uang. Ia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dilakukan istrinya justru dihargai oleh orang lain. Malam itu, setelah Mbak Rina pulang, Bagus duduk di ruang tamu. Sari sedang membereskan sisa-sisa makanan, sementara kedua orang tuanya sudah masuk ke kamar untuk beristirahat. Ia memanggil, Sari. Iya, aku mau minta tolong sesuatu. Sari keluar dan menatapnya. Minta tolong apa, Mas? Bagus sedikit ragu lalu berkata, bisa ajari aku cara mengelola keuangan? Sari terpaku. Mas bilang apa? Aku serius. Bagus tersenyum tipis. Selama ini aku pikir aku jago soal ini, tapi sekarang aku sadar. Mungkin aku hanya jago berhemat. Belum tentu jago mengelola. Sari menatapnya, ada sedikit kejutan di hatinya, tetapi juga rasa senang. Mas benar-benar mau belajar? Iya. Tapi Mas harus mau mendengarkan aku. Ya, Bagus mengangguk. Aku akan mendengarkan. Sari tersenyum. Baiklah. Besok kita mulai. Keduanya saling menatap dan tersenyum. Bukan senyum yang lebar, tetapi cukup untuk meredakan semua yang telah terjadi. Namun di hati Sari, masih ada satu hal yang belum ia katakan, dan ia tahu suatu saat nanti ia harus mengatakannya. Sementara bagi Bagus, untuk pertama kalinya ia merasa bahwa belajar dari istrinya sendiri bukanlah sesuatu yang menjatuhkan harga dirinya, melainkan sebuah cara untuk lebih memahaminya dan mungkin juga memahami dirinya sendiri. Keesokan paginya, Sari tidak langsung ke dapur seperti biasanya. Ia menyiapkan sebuah buku catatan kecil dan pulpen di atas meja makan. Bagus keluar dari kamar dan melihatnya, lalu berhenti. Loh, hari ini tidak masak, Dek? Sari menatapnya dan tersenyum tipis. Masak, kok. Tapi sebelum itu, aku mau mengajari Mas sesuatu dulu. Bagus melihat buku catatan itu lalu menarik kursi dan duduk. Langsung mulai, nih, katanya mau belajar. Iya, aku belajar. Sari duduk di hadapannya dan membuka buku catatan itu. Di halaman pertama, sudah ada beberapa baris tulisan yang ia siapkan. Ini buku catatan pengeluaran keluarga kita. Bagus tampak sedikit terkejut. Kamu mencatat ini sejak kapan? Sudah lama. Sari membalik halaman demi halaman. Setiap halaman adalah catatan untuk 1 minggu, mencatat dengan rinci pemasukan dan setiap pengeluaran kecil. Coba Mas lihat. Bagus mengambil buku catatan itu dan membacanya perlahan. Ia terbiasa dengan angka, tetapi cara Sari mencatat membuatnya terkejut. Bukan hanya sekadar penjumlahan dan pengurangan sederhana, ia juga memberikan catatan untuk pengeluaran tak terduga, hari-hari di mana pengeluaran lebih besar, bahkan mencatat saat-saat di mana ia berhasil berhemat. Ia menatapnya cukup lama lalu berkata, aku tidak tahu kamu melakukan ini. Sari tersenyum tipis, Mas, kan, tidak pernah bertanya. Kalimat itu tidak menyalahkan, tetapi tetap membuat Bagus merasa sedikit bersalah. Jadi kamu yang mengelola semua uang di rumah? Bukan. Aku hanya mengelola seberapapun yang Mas berikan, ucap Sari dengan sangat wajar. Dan terkadang, itu tidak cukup. Bagus mengangkat kepala. Tidak cukup? Kenapa kamu tidak bilang? Sari menatapnya, tatapannya tenang. Aku pernah bilang, tapi Mas selalu bilang kita harus hemat. Bagus terdiam. Sari melanjutkan, aku tidak menentang berhemat. Tapi berhemat bukan berarti memotong semua kebutuhan. Ia menunjuk satu baris di buku catatan. Seperti waktu itu, harga gas naik, aku harus mengambil dari uang makan. Akhirnya, hari itu kita makan lebih sederhana. Bagus melihatnya dan mengangguk perlahan. Sari melanjutkan, aku tidak mengeluh, karena kupikir selama masih bisa kuatur, tidak apa-apa.
Ia menutup buku catatannya dan menatap suaminya. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya aku merasa tidak sanggup lagi mengaturnya. Bagus mengerti ia sedang membicarakan makan siang bersama kedua orang tuanya. Ia menghela napas. Aku minta maaf. Sari menggeleng. Aku tidak butuh Mas mengatakan itu lagi. Lalu apa yang kamu butuhkan? Sari berpikir sejenak lalu berkata, aku butuh Mas ikut melakukannya bersamaku. Bagus sedikit terkejut. Bersama? Iya. Mengelola keuangan bukan hanya tugasku, ini tugas kita berdua sebagai suami istri. Bagus mengangguk. Baiklah. Mulai sekarang, aku akan melakukannya bersamamu. Sari tersenyum. Kalau begitu, kita mulai hari ini. Ia membuka buku catatan itu dan memberikan pulpen pada Bagus. Coba Mas yang catat. Bagus mengambil pulpen dengan sedikit canggung. Catat apa? Catat uang makan untuk hari ini. Berapa? Sari menatapnya. Menurut Mas, berapa yang pantas? Bagus berpikir sejenak. Mungkin 100.000? Sari tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Baiklah, catat saja. Bagus menuliskan angka itu di buku catatan. Tulisannya tidak serapi tulisan Sari, tetapi sangat jelas. Ia melihatnya lalu bertanya, jadi hari ini kita punya 100.000 untuk belanja? Sari tersenyum. Bukan. Artinya, hari ini kita punya 100.000 untuk bisa makan dengan lebih leluasa. Kalimat itu membuat Bagus tertawa. Apa bedanya? Beda, dong. Ucap Sari lembut. Yang satu dibatasi, yang satu lagi diberi pilihan. Bagus menatapnya lalu mengangguk. Aku mengerti. Setelah selesai mencatat, keduanya pergi ke pasar bersama. Kali ini, Bagus yang memegang keranjang. Sari berjalan di sampingnya, tidak banyak bicara, hanya sesekali memberikan saran. Ikan ini segar, Mas. Oke. Ambil satu. Sayur ini hari ini murah, ambil lebih banyak saja. Bagus membeli tanpa perlu terlalu banyak menawar seperti sebelumnya. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia sedang belajar untuk percaya pada keseimbangan. Penjual ikan melihat mereka dan tersenyum. Wah, tumben Mas Bagus ikut ke pasar? Bagus ikut tersenyum. Iya Bu. Latihan. Bagus itu. Suami yang mau ke pasar, istrinya pasti senang. Sari yang berdiri di sampingnya tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Sampai di rumah, Sari memasak, sementara Bagus membantu mencuci sayur dan mengupas bawang. Pak Karto berdiri di ambang pintu dapur, melihat ke dalam, lalu berbisik pada istrinya, lihat, kan? Dia sudah berubah. Bu Marti mengangguk. Iya, tapi kita lihat saja nanti. Keduanya tersenyum. Makan siang hari itu tidak ada amplop, tidak ada ketegangan. Hanya ada obrolan ringan dan tawa. Tetapi di tengah-tengah makan, Pak Karto tiba-tiba bertanya pada Bagus. Nah, iya Pak, menurutmu, pekerjaan Sari di rumah itu berat tidak? Pertanyaan langsung itu membuat Bagus terdiam sejenak. Ia melirik istrinya lalu menjawab, iya Pak, saya rasa berat. Pak Karto mengangguk. Iya. Pekerjaan rumah tangga itu memang tidak menghasilkan uang, tapi bukan berarti tidak ada nilainya. Bagus mengangguk. Iya Pak. Saya mengerti. Sari menatapnya, tidak berkata apa-apa. Tetapi sorot matanya sedikit melunak. Sore harinya, saat semua orang beristirahat, Sari duduk sendirian di dapur. Ia membuka kembali buku catatannya. Melihat tulisan tangan Bagus tadi pagi. Tulisannya tidak indah, tetapi membuatnya merasa ada sesuatu yang benar-benar sedang berubah. Ia tidak butuh Bagus menjadi sempurna, ia hanya butuh suaminya mau melihat, mau mengerti, dan mau berjalan bersamanya. Tetapi di dalam hatinya, masih ada satu hal yang belum ia katakan. Ia pernah berpikir untuk kembali ke kampung. Bukan karena marah, tetapi karena lelah. Ia menatap ke arah pintu di mana cahaya senja masuk. Mungkin aku harus memberinya lebih banyak waktu, bisiknya pada diri sendiri. Sementara itu, Bagus sedang duduk di teras bersama Pak Karto. Keduanya tidak banyak bicara, tetapi suasananya tidak lagi secanggung sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Bagus berkata, Pak, iya?
Saya mau tanya jujur, apa Bapak pernah membuat Ibu sedih? Pak Karto tertawa. Tentu saja pernah. Siapa yang tidak pernah? Lalu apa yang Bapak lakukan? Pak Karto menatap ke kejauhan lalu berkata, ya diperbaiki. Hanya itu? Iya. Tahu salah, ya diperbaiki. Tapi harus benar-benar diperbaiki. Kalimat sederhana itu membuat Bagus berpikir lama. Ia mengangguk. Iya Pak, saya mengerti. Pak Karto menatapnya lalu menambahkan. Suami istri itu hidup bersama bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang mau lebih dulu mengerti. Bagus terdiam. Ia tahu ia sudah mulai mengerti sebagian, tetapi untuk benar-benar berubah, mungkin masih butuh waktu, dan mungkin masih akan ada banyak hal lain yang harus ia hadapi. Sore itu berlalu dengan tenang, tetapi menjelang malam, ada sebuah kejadian kecil yang cukup untuk mengguncang segalanya sekali lagi. Setelah makan malam, saat Sari sedang mencuci piring, telepon Bagus berdering. Ia melihat layarnya, sedikit mengerutkan kening, lalu berjalan keluar untuk mengangkatnya. Sari tidak terlalu memperhatikan, tetapi saat melewati ruang tamu, ia samar-samar mendengar suara suaminya. Iya, Bu. Aku tahu. Tapi sekarang sedang tidak bisa. Iya. Nanti aku pikirkan. Suara Bagus tidak keras, tetapi cukup bagi Sari untuk menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak berhenti untuk menguping, ia melanjutkan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, Bagus masuk kembali, wajahnya tampak sedikit tegang. Sari bertanya, ada apa Mas? Bagus sedikit ragu lalu berkata, Ibu menelepon. Ia mengatakan bahwa uang kiriman bulan ini lebih sedikit dari biasanya. Sari mengangguk. Iya kan, bulan ini pengeluaran kita lebih banyak. Bagus menghela napas. Tapi ibu tidak mengerti. Beliau pikir aku menahannya. Sari terdiam. Bagus melanjutkan, beliau bahkan bilang, anak laki-laki kalau sudah punya istri pasti berubah. Kalimat itu membuat Sari tertegun. Ia tidak marah, tetapi perasaan itu terasa akrab. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar kata-kata semacam itu. Lalu Mas bilang apa? Aku bilang tidak begitu. Beliau percaya? Bagus tersenyum pahit. Sepertinya tidak. Sari tidak berkata apa-apa lagi. Ia kembali mencuci piring, tetapi di dalam hatinya, sebuah pikiran lama kembali muncul. Dulu, setiap kali ada masalah antara Bagus dan ibunya, yang harus mengalah biasanya adalah dirinya. Tak ada yang memaksa, tetapi ia mengerti dengan sendirinya. Malam itu, setelah kedua orang tua Sari masuk kamar, Bagus duduk bersama istrinya, Sari. Iya, kurasa kita harus mengirimkan uang tambahan untuk ibu. Sari tidak terkejut. Mas mau kirim berapa? Bagus menyebutkan sebuah angka yang lebih tinggi dari biasanya. Sari tidak langsung menolak, ia hanya bertanya, lalu bagaimana dengan biaya hidup kita bulan ini? Bagus terdiam. Sari membuka buku catatannya, menunjuk pada rincian yang sudah tertulis. Coba Mas lihat. Kita baru saja menyesuaikannya beberapa hari ini. Kalau kita kirim tambahan sebanyak itu, kita harus memotong pos yang lain. Bagus melihatnya tetapi tidak berkata apa-apa. Sari bertanya lagi, Mas mau potong yang mana? Bagus menghela napas. Aku tidak tahu. Sari mengangguk. Aku juga tidak tahu. Keduanya duduk dalam diam. Sari tidak ingin menyulitkannya, tetapi ia juga tidak bisa berpura-pura seolah tidak ada masalah. Mas, iya, aku tidak melarang Mas berbakti pada ibu. Aku tahu itu. Tapi kita ini suami istri. Keputusan seperti ini harus kita pikirkan bersama. Bagus mengangguk. Aku mengerti. Sari menatapnya lalu menambahkan, dan Mas juga harus menjelaskan pada ibu. Bukan berarti setiap kali kekurangan, itu salahku. Kalimat itu diucapkan dengan lembut tetapi sangat jelas. Bagus menatapnya sedikit terkejut. Kamu pikir ibu berpikir begitu? Sari tersenyum tipis. Tidak perlu berpikir pun sudah tahu. Bagus terdiam. Sari tidak melanjutkan. Ia menutup buku catatannya. Sudahlah. Masalah ini kita pikirkan nanti. Jangan sampai merusak suasana selagi Bapak dan Ibu masih di sini. Bagus mengangguk. Iya, tetapi di dalam hatinya,
sebuah pertarungan batin mulai terasa lebih jelas. Di satu sisi ada tanggung jawabnya pada sang ibu, di sisi lain ada kehidupannya saat ini bersama sang istri, dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa kedua hal itu tidak selalu bisa berjalan beriringan. Keesokan paginya, saat Sari sedang memasak, ia mendengar suara Bu Marti memanggil, "Sari, kesini sebentar, nak. Ibu mau bicara." "Iya, Bu. Sebentar." Sari mematikan kompor, mengelap tangannya, lalu berjalan ke ruang tamu. Bu Marti duduk di sana, wajahnya tidak terlalu serius, tetapi juga tidak santai. "Ibu mau tanya sesuatu." "Iya, Bu. Soal keuangan di rumah ini, apa kamu dan Bagus sering berdiskusi?" Sari sedikit terkejut tetapi tetap menjawab. "Kadang-kadang, Bu. Kadang-kadang atau jarang?" Sari berpikir sejenak. "Dulu jarang, Bu. Akhir-akhir ini lebih sering." Bu Marti mengangguk. "Baguslah kalau begitu." Lalu ia melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, "Ibu tidak mau ikut campur urusan rumah tangga kalian. Tapi ibu lihat, kalau tidak dibicarakan dengan jelas dari awal, nanti akan jadi rumit." Sari duduk di samping ibunya. "Iya, Bu, aku tahu. Jangan karena takut merusak suasana, kamu jadi memendam semuanya. Sabar sekali dua kali boleh, tapi kalau keseringan nanti jadi kebiasaan." Sari tersenyum tipis. "Iya, Bu. Aku sudah mulai belajar bicara." Bu Marti menatap putrinya. Tatapannya penuh kasih sayang sekaligus khawatir. "Tidak perlu banyak bicara. Yang penting bicaranya di saat dan dengan cara yang tepat." Sari mengangguk. "Iya, Bu." Sementara itu, Bagus sedang duduk di teras bersama Pak Karto. Pak Karto bertanya, "Kemarin ibumu menelepon?" Bagus sedikit terkejut. "Loh, Bapak tahu?" Pak Karto tersenyum. "Kelihatan dari raut wajahmu." Bagus ikut tersenyum tetapi tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. "Iya, Pak. Ibu khawatir soal uang." Pak Karto mengangguk. "Orang tua di kampung memang sering begitu, bukan karena mereka serakah, tapi karena mereka takut kekurangan." Bagus menghela napas. "Aku mengerti, Pak. Tapi terkadang aku merasa kesulitan." "Sulit kenapa?" "Karena aku tidak tahu bagaimana cara menyeimbangkannya." Pak Karto menatapnya lalu berkata, "Kamu tidak perlu menyeimbangkan semuanya sendirian." Bagus terkejut. "Maksud Bapak? Kamu hanya perlu bersikap jelas." Bagus terdiam. Pak Karto melanjutkan, "Jelas pada istrimu, jelas pada ibumu. Jangan biarkan yang satu salah paham pada yang lain." Kalimat itu membuat Bagus berpikir. Ia mengangguk. "Iya, Pak. Saya mengerti." Siang itu, saat seluruh keluarga sedang makan, telepon Bagus berdering lagi. Ia melihat layarnya lalu berdiri dan berjalan keluar untuk mengangkatnya. Sari tetap makan, tetapi telinganya tidak bisa tidak waspada. Beberapa saat kemudian, Bagus masuk kembali. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan ketegangan. Sari bertanya, "Ibu lagi?" "Iya." "Ada apa?" Bagus duduk dan berbisik. "Ibu bilang, minggu depan beliau mau ke sini." Kalimat itu membuat seisi meja terdiam. Sari tidak langsung berkata apa-apa, ia hanya menatap suaminya. "Katanya mau melihat bagaimana kita hidup." Sari tersenyum tipis, bukan senyum bahagia. "Bagus juga." Bagus menatapnya. "Menurutmu bagaimana?" Sari meletakkan sumpitnya dan menatap suaminya. "Menurutku, kita harus bersiap-siap." "Bersiap-siap apa?" Sari menatap lurus. "Bersiap-siap untuk bicara dengan jelas." Bagus terdiam. Sari melanjutkan, "Aku tidak mau semuanya jadi seperti yang sudah-sudah." Kalimat itu tidak diucapkan dengan keras, tetapi sangat tegas. Bagus menatap istrinya lalu mengangguk. "Baiklah. Kali ini, aku yang akan bicara." Sari tidak bertanya lagi. Ia mengambil sumpitnya dan melanjutkan makan. Tetapi di dalam hatinya, sebuah perasaan baru mulai terbentuk. Bukan khawatir, melainkan kesiapan. Sementara bagi Bagus, untuk pertama kalinya ia merasa tidak bisa lagi menghindar. Karena kali ini, jika ia tidak bicara dengan jelas, yang akan muncul bukan hanya sebuah amplop di meja makan, melainkan sebuah jarak yang lebih jauh di antara mereka berdua. Dan ia tahu, ia tidak ingin hal itu terjadi lagi.
Kabar kedatangan ibu mertua membuat suasana di rumah berubah secara aneh. Bukan ketegangan yang gamblang, melainkan seolah ada lapisan tipis tak kasat mata yang menyelimuti setiap aktivitas. Sari tetap memasak, membereskan rumah, dan mengobrol dengan kedua orang tuanya seperti biasa. Bagus juga tidak lagi abai seperti dulu, bahkan ia lebih aktif bertanya. Namun keduanya tahu, akan ada sebuah konfrontasi yang tidak mudah di depan mata. Sore itu, saat Pak Karto dan Bu Marti sedang beristirahat, Sari duduk di meja makan sambil membuka buku catatan pengeluarannya. Ia tidak menulis apa-apa, hanya melihat kembali halaman-halaman sebelumnya seolah sedang meninjau sesuatu. Bagus keluar dari kamar dan melihatnya. Sedang memeriksa buku catatan lagi, Dek? Sari mengangguk. Iya. Ada yang tidak beres? Sari menggeleng. Bukan tidak beres. Aku hanya ingin lebih jelas. Bagus menarik kursi dan duduk di hadapannya. Jelas soal apa? Sari menatapnya, tatapannya tenang. Jelas. Supaya saat ibu datang nanti, aku tidak pasif. Kalimat itu membuat Bagus sedikit terdiam. Kamu pikir ibu akan bertanya macam-macam? Sari tersenyum tipis. Tidak perlu bertanya. Dari cara bicaranya saja sudah tahu. Bagus terdiam. Sari melanjutkan, Mas tahu? Aku tidak takut ibu mertua yang galak. Lalu kamu takut apa? Sari menatap lurus ke arah suaminya. Aku takut Mas tidak berada di pihakku. Kalimat itu membuat Bagus tak bisa langsung bereaksi. Ia tidak pernah berpikir bahwa hal yang paling dikhawatirkan Sari adalah dirinya. Bagus hendak mengatakan sesuatu, tetapi Sari dengan lembut memotongnya. Aku mengatakan ini bukan untuk menyalahkan Mas. Aku mengatakannya agar Mas mengerti. Ia menutup buku catatannya. Kali ini, aku tidak mau diam lagi. Bagus menatap istrinya, sorot matanya perlahan menjadi lebih serius. Aku mengerti. Sari mengangguk. Itu saja sudah cukup. Malam itu, setelah kedua orang tua Sari tidur, suami istri itu duduk bersama. Tak ada yang memulai, tetapi keduanya tahu inilah saatnya untuk bicara. Bagus yang membuka suara. Sari. Iya? Kurasa kita perlu menyamakan pandangan dulu. Sari menatapnya. Mas mau bilang apa? Bagus menarik napas. Soal uang dan cara kita hidup. Sari mengangguk. Iya. Aku tidak mau saat ibu datang nanti. Ada salah paham lagi. Sari menatapnya lalu bertanya, Mas berencana bilang apa pada ibu? Bagus berpikir sejenak lalu berkata, aku akan jelaskan bahwa uang di rumah ini kita kelola bersama, bukan karena kamu boros. Dan aku juga akan bilang, kamu di rumah bukan berarti numpang hidup. Kalimat yang kali ini keluar dari mulut Bagus sendiri membuat Sari menatapnya lebih lama. Bukan karena terkejut, tetapi karena ia merasakan ketulusan. Apa ibu akan mau mendengarkan? Bagus tersenyum tipis. Belum tentu. Tapi aku tetap harus mengatakannya. Sari mengangguk. Iya. Asalkan Mas mengatakannya. Keduanya terdiam sejenak, lalu Sari menambahkan, dan aku. Bagus menatapnya. Kamu kenapa? Aku tidak akan berdebat. Bagus terkejut. Tidak akan? Sari tersenyum. Aku tidak suka berdebat di depan orang tua. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Sari menatapnya, suaranya tetap lembut. Aku akan bicara di saat yang tepat dan secukupnya. Bagus mengangguk. Aku percaya padamu. Sari tidak berkata apa-apa lagi, tetapi di dalam hatinya, ia sudah memiliki persiapan yang matang. 2 hari kemudian, Pak Karto dan Bu Marti bersiap-siap untuk pulang ke kampung. Pagi itu, Sari bangun lebih awal, memasak beberapa hidangan sederhana agar kedua orang tuanya bisa makan sebelum berangkat. Bu Marti menatap putrinya dan berkata, di sini kamu harus mengurus semuanya sendiri, pasti capek, ya? Nak, Sari tersenyum. Sudah biasa, Bu. Pak Karto yang berdiri di sampingnya menatap Bagus. Ingat pesan Bapak tempo hari, ya, Nak. Bagus mengangguk. Iya, Pak. Saya ingat, tidak semua hal harus dimenangkan. Yang penting adalah bisa saling menjaga. Baik, Pak. Sari yang berdiri di sana mendengarnya dan hatinya terasa hangat.
Ia tahu ayahnya tidak banyak bicara, tetapi setiap kalimatnya penuh makna. Saat mengantar kedua orang tuanya ke terminal, Sari menggenggam tangan ibunya. "Ibu hati-hati di jalan." "Ya." "Iya, kamu juga." Bu Marti menatap putrinya lalu berbisik, "Kalau ada apa-apa, bicarakan. Jangan dipendam." Sari mengangguk. "Iya Bu." Bus mulai berjalan, meninggalkan Sari yang berdiri menatapnya cukup lama. Bagus berdiri di sampingnya tanpa kata. Beberapa saat kemudian, ia bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" Sari mengangguk. "Tidak apa-apa." Ia menoleh pada suaminya. "Sekarang, giliran kita yang bersiap-siap." Bagus mengerti apa yang ia maksud. Ia mengangguk. "Iya." Sore harinya, Sari membersihkan rumah. Bukan karena akan ada tamu, tetapi agar terasa lebih nyaman, Bagus ikut membantu. Ia mengelap meja, menyapu lantai, melakukan pekerjaan yang dulu jarang sekali ia lakukan. Sari melihatnya dan bertanya, "Mas tidak merasa aneh?" "Aneh kenapa?" "Melakukan pekerjaan seperti ini." Bagus tersenyum. "Awalnya aneh, tapi sekarang sudah mulai terbiasa." Sari tersenyum tipis. "Kalau Mas benar-benar terbiasa, aku akan senang sekali." Bagus menatapnya. "Aku sedang berusaha membiasakan diri." Kalimat sederhana itu membuat hati Sari terasa lebih ringan. Malam itu, saat keduanya sedang menonton televisi, telepon Bagus berdering lagi. Ia melihatnya lalu berkata, "Ibu." Sari tidak berkata apa-apa. Bagus mengangkat teleponnya. "Halo Bu." "Iya." "Minggu depan?" "Baik Bu. Saya sudah tahu. Tidak usah bawa apa-apa." "Iya." Ia mendengarkan sejenak lalu berkata, "Iya Bu, datang saja, kami di rumah." Setelah selesai, ia menutup telepon. Sari bertanya, "Ibu bilang apa?" "Beliau akan datang lebih cepat dari yang direncanakan." Sari mengangguk. "Baguslah. Jadi kita tidak perlu menunggu lama." Bagus menatapnya. "Kamu tidak khawatir?" Sari tersenyum. "Khawatir sih. Tapi kenapa aku bisa setenang ini?" Sari menatap lurus ke arah suaminya. "Karena aku tahu, kali ini aku tidak sendirian." Kalimat itu membuat Bagus terdiam. Ia mengangguk perlahan. "Iya, kamu tidak sendirian." Malam itu, Sari berbaring sambil berpikir lama. Ia tidak takut menghadapi masalah, tetapi ia mengerti bahwa setiap kata dan tindakan dalam beberapa hari ke depan bisa mempengaruhi jalan hidup mereka selanjutnya. Ia tidak ingin menang dari siapapun, ia hanya ingin dipahami dengan benar. Sementara bagi Bagus, untuk pertama kalinya ia merasa berada di posisi yang berbeda. Bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai penghubung antara ibu dan istrinya, antara kebiasaan lama dan cara hidup yang baru. Dan ia tahu, jika kali ini ia tidak melakukannya dengan baik, semua perubahan beberapa hari terakhir ini tidak akan cukup. Di luar, angin bertiup pelan. Di dalam rumah, dua orang berbaring berdampingan dalam diam. Keduanya tahu, hari-hari yang akan datang tidak akan mudah. Dan justru karena itulah, inilah saatnya bagi mereka untuk benar-benar berdiri berdampingan. Pagi itu, matahari belum terlalu terik, tetapi suasana di dalam rumah sudah terasa berbeda. Bukan karena ada yang bicara, tetapi karena semua orang tahu hari ini Ibu Bagus akan datang, Sari bangun lebih pagi dari biasanya. Ia tidak terburu-buru, tetap melakukan semuanya seperti biasa. Merebus air, menyapu rumah, menyiapkan sarapan. Namun setiap gerakannya terasa lebih hati-hati, seolah sedang menjaga ritme agar tetap stabil. Bagus juga bangun lebih awal. Ia keluar dan melihat istrinya sibuk di dapur, lalu berhenti sejenak. Pagi sekali bangunnya, Dek, Sari menoleh dan tersenyum tipis. "Sudah biasa, Mas." Bagus mendekat, melihat sekeliling. "Biar aku bantu." Sari tidak menolak. Ia memberikan seikat sayuran. "Tolong siangi ini." "Ya." Bagus duduk dan mulai menyiangi sayuran, tidak lagi secanggung beberapa hari lalu, meskipun belum terlalu terampil. Sari menatapnya sejenak lalu berbisik, "Mas." "Iya." "Hari ini, ingat apa yang sudah kita bicarakan." "Ya." Bagus mengangguk. "Aku ingat. Mas tidak perlu banyak bicara,
yang penting bicara di saat yang tepat. Iya. Keduanya tidak bicara lagi, tetapi tatapan mereka menyiratkan pemahaman yang sama. Sekitar pukul 9 pagi, telepon Bagus berdering. Ibu sudah sampai di terminal, aku jemput dulu. Ia berdiri dan menatap Sari. Aku berangkat. Sari mengangguk. Iya Mas. Ia tidak ikut. Bukan karena menghindar, tetapi karena ia ingin memberikan Bagus waktu berdua dengan ibunya terlebih dahulu. Sekitar 20 menit kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Sari melangkah keluar. Ia melihat Bagus sedang membawa tas. Di belakangnya ada seorang wanita berusia 50-an, perawakannya kecil namun gesit, dengan tatapan mata yang tajam. Itulah Bu Wati, ibu mertua Sari. Beliau masuk, melihat sekeliling, lalu berkata, rumahnya rapi juga. Sari mendekat, sedikit menunduk. Selamat pagi, Bu. Bu Wati mengangguk. Iya. Suaranya tidak dingin, tetapi juga tidak hangat. Bagus meletakkan tas. Ibu duduk dulu, istirahat. Iya, perjalanan lumayan melelahkan. Sari segera menuangkan air. Silakan diminum, Bu. Bu Wati mengambil gelasnya, minum seteguk, lalu menatap Sari dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bukan tatapan jahat, tetapi cukup untuk membuat orang yang ditatap merasa sedang dinilai. Kamu masih di rumah saja? Pertanyaan itu terdengar biasa, tetapi menyiratkan makna lain. Sari tidak menghindar. Iya Bu, saya masih di rumah. Tidak ada niat bekerja lagi? Sari tersenyum tipis. Sedang saya pikirkan Bu. Bu Wati mengangguk, tidak bertanya lagi, tetapi tatapannya kini beralih pada Bagus. Kalau kamu bagaimana? Pekerjaan lancar? Biasa saja, Bu. Harus semangat mencari uang? Jangan sampai kekurangan. Bagus mengangguk. Iya, Bu. Suasana di ruang tamu terasa sedikit canggung. Sari berinisiatif, Ibu pasti lelah habis dari perjalanan. Biar saya siapkan makanan, ya? Bu Wati mengibaskan tangannya. Tidak usah repot-repot. Apa yang biasa kalian makan saja. Kalimat itu mengingatkan Sari pada ucapan Bagus tempo hari. Ia tidak bereaksi, hanya mengangguk. Baik, Bu. Di dapur, Sari mulai memasak. Bagus berdiri di ambang pintu, melihat ke dalam. Kamu tidak apa-apa? Sari menoleh dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Perlu aku bantu? Mas temani ibu saja di luar. Bagus tidak langsung pergi. Ia menatap istrinya sejenak lalu berkata, kalau ada apa-apa, bilang saja. Sari mengangguk. Aku tahu. Di ruang tamu, Bu Wati membuka tasnya, mengeluarkan beberapa oleh-oleh dari kampung. Ini ibu bawakan untuk kalian. Makanan kampung, tidak ada yang istimewa. Bagus melihatnya. Kenapa repot-repot, Bu? Tidak repot. Apa yang ada di rumah, ya ibu bawa. Beberapa saat kemudian, ia bertanya, Sari di mana? Di dapur, Bu. Oh. Beliau terdiam sejenak lalu berkata, bagus. Iya, Bu. Uang yang kamu kirim bulan ini lebih sedikit, ya. Bagus tahu pertanyaan ini akan datang. Iya, Bu. Bulan ini pengeluaran kami agak banyak. Bu Wati menatapnya. Pengeluaran apa? Bagus menarik napas. Biaya hidup naik, Bu. Kami sedang mengatur ulang keuangan. Bu Wati mengerutkan kening. Mengatur ulang bagaimana? Bagus menatap lurus pada ibunya. Kami sedang mengelola pengeluaran lagi, Bu. Saya dan Sari berdiskusi bersama. Kalimat itu membuat Bu Wati sedikit tertegun. Maksudmu, selama ini tidak pernah berdiskusi? Bagus berkata perlahan, dulu saya yang kurang baik, Bu. Bu Wati menatap putranya. Sorot matanya sedikit berubah. Lalu sekarang siapa yang pegang uang? Kami pegang bersama, Bu. Bersama bagaimana? Bagus tidak menghindar. Uang saya berikan pada Sari untuk dikelola, tapi setiap pengeluaran besar kami diskusikan, kalimat yang jelas dan tidak berbelit-belit. Bu Wati terdiam beberapa detik. Kamu merasa nyaman dengan itu? Iya. Bu. Saya nyaman. Suara Bagus terdengar lebih mantap dari sebelumnya. Di dapur, Sari samar-samar mendengar percakapan itu. Ia tidak menguping,
tetapi ia menyadari bahwa Bagus sedang mengatakan apa yang telah mereka sepakati. Ia melanjutkan memasak. Hatinya terasa sedikit lebih tenang. Makan siang disajikan. Hidangannya tidak terlalu istimewa tetapi lengkap. Ada ikan goreng, sayur bening, tahu goreng, dan tumis sederhana. Sari meletakkan hidangan di meja. "Silakan makan, Bu." Bu Wati melihat hidangan itu lalu berkata, "Lumayan." Komentar yang tidak memuji, juga tidak mencela. Semua orang duduk. Bagus tidak menyentuh ponselnya. Ia mengambilkan lauk untuk ibunya. "Coba ini, Bu." Bu Wati mencicipinya lalu mengangguk pelan. "Enak." Sari tidak berkata apa-apa, hanya melanjutkan makannya. Beberapa saat kemudian, Bu Wati meletakkan sumpitnya, menatap Sari. "Bisa masak juga, ya?" Sari mengangguk. Tapi di rumah terus juga bukan solusi. Kalimat itu membuat suasana menjadi tegang. Bagus menatap ibunya lalu berkata, Bu Wati menoleh. "Apa? Soal itu, kami sudah membicarakannya." Bu Wati mengerutkan kening. "Bicara apa?" Bagus berkata perlahan, "Sari di rumah bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Dia mengelola rumah dan keuangan dengan sangat baik." Bu Wati menatapnya, sorot matanya menajam. "Kamu membela istrimu?" Bagus tidak menghindar. "Saya mengatakan yang sebenarnya, Bu." Jawaban itu membuat Bu Wati terpaku. Sari duduk di sana tanpa ikut campur, tetapi sorot matanya sudah berbeda. Ia bukan lagi orang yang hanya diam. Makan siang berlanjut, tetapi suasananya telah berubah. Tidak lagi canggung, tetapi juga belum sepenuhnya nyaman. Setelah makan, Sari membereskan piring, Bagus membantunya, Bu Wati duduk di luar tanpa kata. Beberapa saat kemudian, ia berdiri dan masuk ke dapur. Sari menoleh. "Iya, Bu. Ada yang bisa dibantu?" Bu Wati menatapnya lalu berkata, "Biar ibu yang cuci piring." Sari menggeleng. "Tidak usah, Bu. Saya bisa." Bu Wati tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri di sana memperhatikan. Beberapa saat kemudian, ia berkata, "Kamu punya buku catatan pengeluaran?" Sari sedikit terkejut. "Ada, Bu. Boleh ibu lihat?" Sari melirik Bagus. Bagus mengangguk pelan. Sari mengambil buku catatannya dan memberikannya pada sang ibu. Bu Wati mengambilnya, membukanya, dan membaca halaman demi halaman. Tak ada yang bicara. Suasana di dapur begitu hening hingga suara air mengalir terdengar jelas. Dan dalam keheningan itu, sesuatu perlahan sedang berubah. Tetapi berubah ke arah mana, belum ada yang tahu pasti. Di dapur kecil itu, suara air masih mengalir, tetapi suasana begitu hening hingga setiap orang bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Bu Wati berdiri tepat di belakang Sari. Tangannya memegang buku catatan pengeluaran. Ia tidak membaliknya dengan cepat, melainkan memeriksa setiap halaman dengan sangat perlahan dan teliti. Sorot matanya tidak lagi setajam saat pertama kali datang, melainkan berubah menjadi tatapan yang fokus dan sulit ditebak. Sari tetap melanjutkan mencuci piring seperti biasa. Ia tidak menoleh, juga tidak memberikan penjelasan. Bukan karena ia acuh tak acuh, tetapi karena ia tahu ada hal-hal yang akan lebih meyakinkan jika dilihat sendiri daripada didengar dari cerita. Bagus berdiri di sampingnya sambil mengelap piring. Tangannya bekerja, tetapi matanya sesekali melirik ke arah ibunya. Setelah waktu yang terasa cukup lama, Bu Wati menutup buku catatan itu. "Sari?" "Iya, Bu?" Sari mematikan keran, mengelap tangannya, lalu berbalik menghadap ibu mertuanya. "Kamu mencatat ini sejak kapan?" "Sudah cukup lama, Bu." "Berapa lama?" Sari berpikir sejenak. "Sejak saya berhenti bekerja." Bu Wati mengangguk, lalu bertanya lagi, "Setiap hari dicatat?" "Hampir setiap hari, Bu." Bu Wati melihat buku catatan itu sekali lagi lalu berkata, "Tidak ada yang salah hitung." Sari menggeleng. "Saya usahakan selalu benar, Bu." Suasana kembali hening. Bagus tidak angkat bicara. Ia tahu ini bukan saatnya ia ikut campur. Beberapa saat kemudian, Bu Wati bertanya, "Jadi setiap bulan selalu pas begini?"
Sari menjawab dengan sangat jujur. Ada bulan yang pas, ada juga yang tidak. Bu, kalau tidak pas, lalu bagaimana? Sari tidak menghindar. Ya, saya harus menambal dari pos 1 dan memotong dari pos yang lain. Bu Wati menatap lurus ke arahnya. Pernah sampai kekurangan? Sari tersenyum tipis. Pernah, Bu. Jawaban itu membuat Bu Wati sedikit terdiam. Kalau kurang, apa yang kamu lakukan? Sari berkata dengan sangat lembut, terkadang saya kurangi porsi makan, terkadang saya tunda pengeluaran yang tidak mendesak. Mendengar itu, tangan Bagus yang sedang mengelap piring berhenti bergerak. Ia tidak tahu tentang hal itu sebelumnya. Bu Wati juga tidak langsung bicara. Ia melihat buku catatan itu, lalu menatap Sari. Kenapa kamu tidak bilang? Sari menjawab dengan sangat tenang, karena saya pikir selama masih bisa saya atasi sendiri, belum perlu dikatakan. Kalimat itu tidak mengandung tuduhan, tetapi membuat suasana di dapur terasa lebih berat. Bagus berdiri di sana. Untuk pertama kalinya ia merasa telah melewatkan begitu banyak hal. Bu Wati meletakkan buku catatan itu di meja lalu berjalan keluar. Sari kembali melanjutkan mencuci piring. Bagus berdiri di sampingnya, tidak tahu harus berkata apa. Beberapa saat kemudian, ia angkat bicara, Sari. Ya, kenapa kamu tidak menceritakan hal itu padaku lebih awal? Sari tidak menoleh. Aku pernah mencoba, Mas. Bagus tertegun. Tapi Mas pikir aku sedang mengeluh. Jawaban itu membuat Bagus tak bisa membantah. Sari melanjutkan, aku tidak menyalahkan Mas. Karena waktu itu, aku juga belum tahu bagaimana cara menjelaskannya agar Mas mengerti. Bagus menghela napas, perasaan di hatinya semakin berat. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Di ruang tamu, Bu Wati duduk terdiam, tangannya diletakkan di atas buku catatan itu. Ia tidak lagi membukanya, hanya menatap ke satu titik yang jauh. Beberapa saat kemudian, ia memanggil, Bagus. Iya Bu? Bagus keluar dan duduk di hadapan ibunya. Jawab jujur pertanyaan ibu. Iya, Bu. Uang di rumah ini, apa kamu serahkan semuanya pada istrimu? Bagus tidak menghindar. Sebagian besar Bu. Berapa besar? Bagus menyebutkan angkanya dengan jelas. Bu Wati mengangguk. Lalu kamu sendiri pegang berapa? Saya pegang sedikit untuk keperluan pribadi Bu. Sisanya istrimu yang putuskan semua? Bagus berkata perlahan. Kami putuskan bersama, Bu. Bu Wati menatapnya. Kamu percaya sekali padanya? Pertanyaan yang langsung dan tanpa basa-basi. Bagus menatap ibunya lalu menjawab, iya, Bu, saya percaya. Kenapa? Bagus tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak lalu berkata, karena saya melihat apa yang Sari lakukan. Bu Wati terdiam. Bagus melanjutkan. Dulu saya tidak pernah memperhatikan Bu. Tapi beberapa hari ini, saya melihatnya dengan jelas. Melihat apa? Melihat bahwa dia bukan orang yang boros, melainkan orang yang sedang berusaha keras menjaga agar keluarga kita tetap stabil. Suara Bagus tidak keras, tetapi mantap. Bu Wati menatap putranya, sorot matanya tidak lagi setajam sebelumnya. Di dapur, Sari samar-samar mendengarnya. Ia tidak menguping, tetapi setiap kalimat yang diucapkan Bagus bisa ia rasakan. Ia tidak keluar, hanya melanjutkan pekerjaannya. Tetapi di dalam hatinya ada perasaan aneh. Bukan bahagia, melainkan sedikit lebih ringan. Beberapa saat kemudian, Bu Wati memanggil, Sari. Iya Bu? Sari keluar, berdiri di hadapannya. Duduklah. Sari duduk. Mereka bertiga duduk membentuk lingkaran kecil. Tak ada yang memulai. Akhirnya, Bu Wati angkat bicara. Buku catatan ini sudah lama kamu simpan. Iya, Bu. Lalu kenapa tempo hari ada amplop di meja makan? Pertanyaan itu membuat Bagus ikut menoleh. Sari tidak menghindar. Hari itu, saya ingin Mas Bagus melihatnya dengan lebih jelas. Bu, melihat apa? Sari menatap lurus. Melihat apa saja yang bisa dilakukan dengan uang 50.000. Suasana menjadi hening. Bu Wati tidak langsung berkata apa-apa. Ia menatap Sari cukup lama. Kamu melakukan itu, apa tidak takut orang tuamu salah paham? Sari menggeleng. Saya tidak berpikir sampai ke sana, Bu. Lalu apa yang kamu pikirkan?
Sari menjawab dengan sangat jujur. Saya pikir, kalau tidak dibicarakan, nanti akan ada lebih banyak masalah lagi. Jawaban itu membuat Bu Wati tidak bertanya lagi. Beberapa saat kemudian, ia berkata, kamu bukan perempuan yang lemah. Sari sedikit terkejut. Maksud ibu? Kamu tidak suka berdebat, tapi kamu juga tidak mau pasrah begitu saja. Sari tidak tahu harus menjawab apa. Bu Wati melanjutkan, dulu ibu pikir kamu di rumah karena malas bekerja. Sari terdiam. Tapi sekarang ibu lihat, di rumah pun kamu tidak santai. Sari mengangguk pelan. Iya, Bu. Suasana sedikit mencair. Bagus menatap ibu dan istrinya. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi di dalam hatinya, sesuatu perlahan menjadi lebih jelas. Ia tidak perlu lagi berdiri di tengah-tengah, ia hanya perlu berdiri di tempat yang benar. Bu Wati berdiri, mengambil buku catatan itu. Ini, simpan lagi. Sari mengangguk. Iya Bu, tapi mulai sekarang, kalau ada apa-apa, bicarakan. Sari menatapnya. Iya, Bu. Jangan biarkan orang lain harus menebak-nebak. Sari mengerti kalimat itu tidak hanya ditujukan untuknya. Ia mengangguk sekali lagi. Sore itu, suasana di rumah sudah berbeda. Tidak lagi setegang pagi tadi, tidak lagi secanggung kemarin, tetapi belum sepenuhnya santai. Karena apa yang baru saja dibicarakan hanyalah sebuah permulaan, di depan sana, masih banyak hal yang perlu dipahami lebih dalam. Dan kali ini, tak ada lagi yang ingin diam. Sore itu berlalu dalam keheningan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bukan keheningan yang canggung, melainkan jeda yang memungkinkan setiap orang untuk berpikir lebih jernih. Bu Wati tidak lagi banyak bicara seperti saat baru tiba. Beliau duduk di ruang tamu, sesekali memandang sekeliling rumah, sesekali melirik ke dapur tempat Sari sedang menyiapkan makan malam. Sari bekerja seperti biasa. Tetapi kali ini ia tidak lagi merasa harus menjaga sikap berlebihan. Ia tidak berusaha memasak dengan sangat istimewa untuk membuat kesan, juga tidak menarik diri. Ia hanya melakukan apa yang biasa ia lakukan, secara alami. Bagus duduk di samping ibunya, tetapi pandangannya sesekali tertuju ke dapur. Bukan karena khawatir, tetapi karena ia sedang belajar mengamati, belajar memahami hal-hal yang dulu ia abaikan. Beberapa saat kemudian, Bu Wati berdiri dan berjalan langsung ke dapur. Sari menoleh. Iya, Bu. Ada yang bisa dibantu? Bu Wati tidak langsung menjawab. Beliau berdiri di sana, memperhatikan cara Sari mencicipi masakan, cara ia menata segalanya. Sudah lama kamu masak menu ini? Sari melihat ke dalam panci sayur lalu menjawab, sudah cukup lama, Bu. Waktu masih bekerja dulu, sering masak. Jarang, Bu. Paling hanya akhir pekan. Bu Wati mengangguk. Jadi sekarang kamu yang urus semuanya. Sari tersenyum tipis. Sudah terbiasa, Bu. Bu Wati tidak berkata apa-apa lagi. Beliau mendekat, mengambil sendok, dan mencicipi sedikit kuah sayur. Sari sedikit terkejut tetapi diam saja. Setelah mencicipi, Bu Wati mengangguk sangat pelan. Pas. Hanya satu kata, tetapi cukup membuat hati Sari terasa sedikit lebih hangat. Makan malam hari itu berlangsung dalam suasana yang sangat berbeda. Tidak ramai, juga tidak terlalu ceria, tetapi ada kelegaan yang tak terlukiskan. Bagus dengan inisiatif mengambilkan lauk untuk ibunya, lalu menoleh dan mengambilkan untuk istrinya. Sari menatapnya tanpa kata, hanya mengangguk pelan. Bu Wati melihat interaksi keduanya, tatapannya tidak lagi menyelidik seperti sebelumnya. Beberapa saat kemudian, beliau bertanya, Sari, iya, Bu? Kalau nanti kamu bekerja lagi, siapa yang mengurus rumah? Sari menjawab dengan lugas. Kami akan bagi tugas, Bu. Bagaimana cara membaginya? Sari melirik Bagus. Mas Bagus yang akan membantu. Bagus mengangguk. Iya, Bu. Saya akan bantu. Bu Wati sedikit mengangkat alis. Kamu bisa? Bagus tersenyum tipis. Sedang belajar, Bu. Jawaban itu membuat Bu Wati tertawa kecil untuk pertama kalinya sejak ia tiba. Baguslah kalau begitu. Setelah makan malam, Sari membereskan meja, dan Bagus membantunya tanpa perlu diminta, tanpa perlu dibagi tugas.
Keduanya seolah sudah mengerti perannya masing-masing. Bu Wati duduk di luar, memperhatikan mereka. Beberapa saat kemudian, beliau memanggil, "Bagus." "Iya, Bu." Bagus mengelap tangannya dan keluar duduk di samping ibunya. "Oh iya, Bu." Bu Wati terdiam sejenak lalu berkata, "Dulu ibu pikir kamu bisa mengurus semuanya." Bagus tidak berkata apa-apa. Tapi sekarang ibu lihat, ternyata tidak. Ada hal-hal yang tidak saya lihat, Bu. Bagus mengangguk. "Saya tahu, Bu." Bu Wati menatap putranya. "Tahu itu bagus, tapi setelah tahu harus dilakukan." "Iya, Bu. Jangan biarkan istrimu harus bicara berkali-kali." Bagus melihat ke arah dapur di mana Sari sedang berdiri. "Saya mengerti, Bu." Di dapur, Sari samar-samar mendengarnya, tetapi ia tidak menguping. Ia tidak perlu mendengar semuanya, cukup tahu bahwa segalanya sedang berjalan ke arah yang benar. Beberapa saat kemudian, Bu Wati berdiri dan masuk ke dapur. "Sari." "Iya, Bu, biar ibu yang selesaikan bagian ini." Sari sedikit terkejut. "Tidak usah, Bu. Saya bisa." "Ibu tahu kamu bisa. Tapi biarkan ibu coba." Sari menatapnya lalu mengangguk. "Baik, Bu." Keduanya berdiri berdampingan, melakukan pekerjaan sederhana. Beberapa saat kemudian, Bu Wati berkata, "Kamu bukan tipe orang yang suka berdebat." Sari tersenyum tipis. "Saya tidak terbiasa, Bu. Tapi kamu juga bukan tipe yang pasrah begitu saja." Sari terdiam. Bu Wati melanjutkan, "Itu bagus." Sari menatapnya sedikit terkejut. Orang yang tahu kapan harus bicara, hubungannya akan lebih langgeng. Kalimat itu membuat Sari merasa bahwa ibu mertuanya tidak lagi memandangnya seperti dulu. Bukan penerimaan total, tetapi sebuah pemahaman yang lebih dalam. Malam itu, setelah semua orang masuk kamar, Sari dan Bagus duduk bersama. Tak ada yang memulai. Beberapa saat kemudian, Bagus angkat bicara. "Sari." "Iya, hari ini rasanya berbeda." Sari menatapnya. "Berbeda bagaimana?" "Ibu tidak lagi seperti di awal." Sari mengangguk. "Iya, apa yang kamu lakukan?" Sari tersenyum. "Aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa." "Lalu kenapa ibu bisa berubah?" Sari berpikir sejenak lalu berkata, "Mungkin karena kali ini, aku tidak diam saja." Bagus menatapnya. "Kamu tidak berdebat, tapi kamu juga tidak menghindar." "Iya." Bagus mengangguk. "Aku sudah belajar." Sari tersenyum. "Cepat juga belajarnya. Karena aku tidak mau kehilanganmu." Kalimat itu membuat Sari terdiam sejenak. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi sorot matanya melembut. Malam itu, keduanya tidur lebih nyenyak dari hari-hari sebelumnya. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tetapi karena mereka tahu bahwa mereka sedang berjalan ke arah yang benar. Keesokan paginya, Bu Wati bangun lebih awal. Beliau ke dapur dan melihat Sari sudah di sana. Pagi sekali bangunnya, "Nak." "Sudah biasa, Bu." Bu Wati melihat sekeliling lalu berkata, "Hari ini ibu mau ikut ke pasar." Sari sedikit terkejut tetapi mengangguk. "Boleh, Bu." Keduanya berjalan ke pasar bersama. Udara pagi terasa sejuk, pasar ramai tetapi tidak bising. Bu Wati berjalan di sampingnya, tidak banyak bicara, hanya sesekali bertanya, "Ini berapa? Yang itu segar tidak?" Sari menjawab dengan lembut. Beberapa saat kemudian, Bu Wati berkata, "Selama ini kamu ke pasar sendirian?" "Iya, Bu." "Tidak pernah merasa lelah?" Sari tersenyum. "Lelah, sih. Tapi sudah biasa." Bu Wati mengangguk tanpa bicara lagi. Dalam perjalanan pulang, beliau tiba-tiba berkata, "Sari." "Iya, Bu." "Soal kejadian tempo hari, soal amplop itu." Sari menatapnya. "Awalnya ibu tidak suka caramu itu." Sari tidak terkejut. "Saya tahu, Bu. Tapi sekarang ibu pikir, itu perlu juga." Sari tidak berkata apa-apa. Bu Wati melanjutkan. "Ada hal-hal yang harus dilihat dengan mata kepala sendiri baru bisa mengerti." Kalimat itu kali ini tidak lagi menyiratkan teguran, melainkan sebuah pengakuan. Sari mengangguk pelan. "Iya, Bu." Keduanya tiba di rumah. Bagus melihat mereka dan bertanya, "Bagaimana pasarnya, Bu?"
Seru? Bu Wati tersenyum tipis. Lumayan. Lalu beliau menatap Sari. Masaklah. Sari mengangguk. Baik Bu. Di dapur kecil itu, 3 orang berdiri bersama. Tak ada yang banyak bicara, tetapi suasananya tidak lagi berjarak. Dan untuk pertama kalinya, Sari merasa ia tidak perlu lagi membuktikan apa-apa. Cukup dengan menjadi dirinya sendiri. Orang lain akan mengerti dengan sendirinya. Pagi itu dimulai lebih ringan dari hari-hari sebelumnya, tetapi Sari bisa merasakan bahwa sesuatu akan segera mencapai puncaknya. Bukan akhir dari sebuah masalah, melainkan sebuah penegasan yang Setelah pulang dari pasar, Sari dan Bu Wati berdiri bersama di dapur. Bagus juga ada di sana, tidak lagi hanya mengamati dari luar, tetapi benar-benar ikut serta. 3 orang, 3 posisi, namun kali ini tidak ada lagi jarak. Sari sedang mengiris sayuran, Bagus mencuci ikan, dan Bu Wati duduk sambil mengupas bawang. Sebuah pemandangan yang sangat biasa, tetapi justru hal biasa inilah yang dulu sulit sekali terjadi. Beberapa saat kemudian, Bu Wati angkat bicara, Bagus. Iya. Bu, cara mencuci ikanmu itu masih amis nanti. Bagus mengangkat kepala dengan sedikit canggung. Saya belum terbiasa, Bu. Sari tersenyum tipis. Sini, aku ajari. Ia mendekat, memegang tangan suaminya, dan menunjukkan cara membersihkan ikan yang benar. Bu Wati melihat pemandangan itu tanpa kata, tetapi sorot matanya sedikit melembut. Beberapa saat kemudian, beliau berkata, "Jadi kamu sudah mau belajar, ya?" Bagus tersenyum. "Kalau tidak belajar, nanti diomeli istri." Bu. Sari menoleh. "Aku tidak pernah mengomel." "Loh, hanya mengingatkan," sahut Bagus. Ketiganya tertawa. Sebuah tawa kecil yang cukup untuk menghangatkan seisi dapur. Makan siang hari itu, ada satu menu baru, ikan bumbu kuning buatan Bagus. Dengan bimbingan Sari. Masakannya tidak sempurna. Sedikit keasinan. Kuahnya belum mengental. Tetapi semua orang mencicipinya. Bu Wati mengambil sepotong lalu berkata, "Lumayan." Bagus bertanya, "Benar, Bu?" "Iya. Untuk pertama kali." "Sudah bagus." Sari menatapnya sambil tersenyum. "Mas sudah ada kemajuan." Bagus tersenyum sedikit malu. "Masih harus banyak belajar." Suasana di meja makan terasa ringan dan sedikit ceria. Namun setelah makan, saat semua orang sedang minum teh, Bu Wati tiba-tiba angkat bicara. "Ibu mau bicara sesuatu?" Sari dan Bagus serentak menatapnya. Suara beliau tidak berat tetapi jelas. "Soal uang dan cara hidup kalian." Suasana sedikit menegang. Sari tidak menghindar. Ia duduk tegak, tatapannya tenang. Bagus juga tidak menghindar. Ia menatap ibunya, menunggu. Bu Wati meletakkan cangkir tehnya. "Dulu ibu pikir, Sari di rumah karena tidak mau bekerja. Dan ibu juga berpikir, keuangan keluarga sebaiknya dipegang oleh anak laki-laki ibu." Bagus sedikit mengerutkan kening tetapi tidak memotong. "Tapi setelah beberapa hari di sini, ibu lihat semuanya berbeda." Beliau menatap Sari. "Kamu bukan pemalas." Sari berkata lembut, "Iya, Bu. Dan kamu juga tidak boros." Sari mengangguk. "Iya, Bu." Bu Wati menoleh pada Bagus. "Dan kamu?" "Iya, Bu. Kamu bukannya tidak peduli pada keluarga. Tapi caramu peduli itu belum cukup." Bagus tidak membantah. "Saya tahu, Bu." Bu Wati melanjutkan, "Kamu pikir berhemat itu bagus. Tapi berhemat yang membuat orang lain merasa tidak dihargai, itu tidak bagus lagi." Kalimat itu membuat Bagus menunduk. Sari duduk di sana tanpa kata, tetapi setiap kalimat itu menyentuh apa yang pernah ia rasakan. Beberapa saat kemudian, Bu Wati melanjutkan, "Ibu bicara ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Ibu bicara agar kalian berdua mengerti. Hidup bersama itu bukan hanya soal cukup makan dan cukup pakaian." Beliau menatap Sari. "Tapi juga soal perasaan dihargai." Kalimat itu membuat Sari mengepalkan tangannya perlahan. Bukan karena tegang, tetapi karena akhirnya ada yang mengucapkan apa yang selama ini sulit ia ungkapkan. Bagus mengangkat kepala. "Bu." "Iya. Saya minta maaf." Bu Wati menatapnya.
Minta maaf pada ibu, atau pada istrimu? Bagus tidak menghindar. Pada keduanya, Bu. Sari menatapnya, tatapannya tidak lagi berjarak. Bu Wati mengangguk. Tahu mengakui kesalahan itu bagus. Lalu beliau menoleh pada Sari, dan kamu. Iya, Bu, apa yang kamu lakukan sudah benar. Sari sedikit terkejut. Kamu tidak berdebat, tapi juga tidak pasrah. Itu sudah pas. Sari menunduk pelan. Iya, Bu. Suasana setelah itu terasa sangat lega. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi jarak. Ketiganya duduk di sana seolah baru saja melewati sesuatu yang sangat penting. Sore itu, Bu Wati mulai berkemas. Sari melihatnya dan bertanya, Ibu mau pulang lebih cepat? Iya, Nak. Ibu pulang. Kenapa tidak tinggal beberapa hari lagi? Bu Wati tersenyum tipis. Tinggal segini saja sudah cukup. Sari tidak menahannya, hanya berkata, baik, Bu, biar saya siapkan oleh-oleh. Tidak usah repot-repot. Tidak repot, Bu, sebentar saja. Sari ke dapur, menyiapkan beberapa makanan dan membungkusnya dengan rapi. Bagus berdiri di sampingnya, membantu. Bagaimana perasaanmu? Sari menatapnya. Soal ibu, atau soal kita? Bagus tersenyum. Keduanya. Sari berpikir sejenak lalu berkata, aku merasa baik-baik saja. Benar? Iya. Sari menatapnya. Kali ini, aku merasa Mas berdiri di pihak. Bagus mengangguk. Aku akan terus seperti ini. Sari tidak berkata apa-apa lagi, tetapi sorot matanya sudah berbeda. Sebelum naik travel, Bu Wati berdiri di depan pintu menatap kedua anak dan menantunya. Sari. Iya. Bu, kalau ada apa-apa, bicarakan. Iya. Bu, jangan sampai harus ada amplop lagi. Kalimat itu membuat ketiganya tertawa. Sari mengangguk. Iya, Bu. Bu Wati menoleh pada Bagus. Dan kamu? Iya, Bu. Belajarlah lebih banyak mendengarkan istrimu. Bagus tersenyum. Sedang saya lakukan, Bu. Bagus. Lanjutkan sampai terbiasa. Mobil travel berangkat. Sari dan Bagus berdiri menatapnya hingga hilang di kejauhan, tak ada yang bicara. Beberapa saat kemudian, Bagus menoleh. Sari. Iya? Terima kasih, ya. Sari menatapnya. Terima kasih untuk apa? Karena tidak menyerah padaku. Sari tersenyum tipis. Aku juga hampir menyerah, kok. Bagus tertegun. Benarkah? Iya. Sari menatap lurus. Tapi kupikir, kalau aku terlalu cepat menyerah, kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk saling mengerti. Bagus mengangguk. Untung kamu tidak menyerah. Sari tersenyum. Untung Mas mau berubah. Keduanya saling menatap. Tak perlu lagi banyak kata. Karena mereka tahu, yang terpenting bukanlah siapa yang benar, melainkan keduanya telah memilih untuk bertahan dan saling memahami lebih dalam. Dan kali ini, bukan karena terpaksa, melainkan karena tulus ingin berjalan bersama. Setelah hari kepulangan Bu Wati, rumah kecil Sari dan Bagus kembali ke ritme normalnya. Namun jika ada yang jeli memperhatikan, akan terasa bahwa semuanya tidak lagi sama seperti dulu. Tidak ada perubahan yang drastis, tidak ada hal-hal besar, hanya detail-detail kecil yang membuat mereka yang menjalaninya merasakan perbedaan setiap hari. Keesokan paginya, Bagus bangun lebih awal. Bukan karena ada urusan mendesak, tetapi karena ia terbangun dengan sendirinya. Ia melangkah ke dapur dan melihat Sari sudah menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia tidak lagi hanya berdiri dan menonton. Biar aku bantu. Sari menoleh, tidak lagi terkejut. Tolong buatkan kopi, Mas. Siap. Bagus melakukannya tanpa perlu petunjuk lebih lanjut. Caranya memegang cangkir, caranya menyeduh, memang belum terlalu mahir, tetapi tidak lagi secanggung dulu. Keduanya berdiri berdampingan, tidak banyak bicara. Tetapi keheningan itu tidak lagi terasa sebagai sebuah jarak. Setelah sarapan, Bagus berinisiatif, hari ini aku berangkat kerja lebih pagi. Sari mengangguk. Iya Mas. Nanti siang mau makan apa? Sari tersenyum. Aku bisa siapkan sendiri, kok. Aku tahu. Tapi aku ingin bertanya. Sari menatapnya lalu berkata, mungkin aku masak yang sederhana saja. Bagus mengangguk.
Nanti sore aku pulang lebih awal, kita masak bersama. Baiklah. Kalimat itu, jika diucapkan dulu, mungkin hanya akan menjadi basa-basi. Tetapi kali ini, Sari percaya suaminya akan melakukannya. Hari-hari berikutnya, semuanya mulai memasuki ritme yang baru. Uang bukan lagi menjadi topik sensitif yang sulit dibicarakan. Tidak ada lagi satu orang yang memutuskan dan yang lain hanya diam. Buku catatan pengeluaran masih ada di atas meja, tetapi kini tidak hanya berisi tulisan tangan Sari. Bagus juga ikut mencatat. Angka-angkanya terkadang masih salah, barisnya belum lurus, tetapi setiap kali ia menulis, ia belajar sesuatu yang baru. Suatu hari, setelah selesai mencatat, ia menoleh pada Sari. Pos ini apa perlu kita sesuaikan, Dek? Sari melihatnya lalu menjelaskan. Yang ini pengeluaran tetap, Mas. Tidak bisa dikurangi. Kalau mau berhemat, kita bisa kurangi dari pos yang lain. Percakapan seperti ini dulu tidak pernah ada. Bukan karena mereka tidak punya masalah, tetapi karena mereka tidak pernah benar-benar duduk bersama untuk saling memahami. Suatu sore, saat Sari sedang membersihkan rumah, Bagus pulang lebih awal seperti janjinya. Ia masuk, meletakkan tasnya, lalu bertanya, "Hari ini kamu capek?" Sari sedikit terkejut. "Kenapa Mas bertanya begitu? Kelihatannya pekerjaanmu banyak." Sari tersenyum tipis. "Setiap hari juga begini, Mas." Bagus melihat sekeliling lalu berkata, "Tapi sekarang aku melihatnya dengan cara yang berbeda." "Berbeda bagaimana?" "Berbeda karena dulu aku tidak pernah memperhatikan." Sari terdiam sejenak lalu tersenyum. "Sekarang sudah memperhatikan, itu sudah cukup." Bagus mengangguk. "Iya." Ia melangkah ke dapur, menyingsingkan lengan bajunya. "Malam ini aku yang masak semur." Sari tertawa. "Yakin Mas?" "Belum yakin. Tapi, kan, ada kamu." Sari menatapnya, sorot matanya melembut. "Baiklah, aku akan jadi asistenmu." Makan malam hari itu tidak ada yang istimewa, hanya semur daging, sayur rebus, dan sup sederhana. Tetapi saat keduanya duduk, Bagus tiba-tiba berkata, "Sari, iya, aku mau mengatakannya sekali lagi." Sari menatapnya. "Aku minta maaf karena dulu telah membuatmu merasa tidak dihargai." Sari tidak langsung menjawab. Bagus melanjutkan, "Aku pikir berhemat itu benar. Tapi aku lupa. Ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan uang." Sari menatapnya, tidak ada lagi jarak di antara tatapan mereka. "Aku tidak butuh Mas menjadi sempurna. Aku tahu itu. Aku hanya butuh Mas mengerti." Bagus mengangguk. "Aku sedang belajar." Sari tersenyum tipis. Itu sudah cukup. Seminggu kemudian, telepon Bagus berdering. Itu dari Bu Wati. Ia mengangkatnya. "Halo Bu." "Iya. Kami baik-baik saja." "Iya." Sari tidak berdiri di dekatnya, tetapi samar-samar bisa mendengar. Beberapa saat kemudian, Bagus memberikan teleponnya pada Sari. "Ibu mau bicara denganmu." Sari sedikit terkejut tetapi menerimanya. "Halo, Bu." "Saya dengar. Suara Bu Wati di seberang sana tidak lagi setajam dulu." "Sari." "Iya, Bu. Beberapa hari ini Ibu banyak berpikir." Sari diam mendengarkan. "Soal kejadian tempo hari, Ibu juga ada salahnya." Sari berkata lembut, "Tidak apa-apa Bu. Ada. Ibu belum sepenuhnya mengerti kamu." Sari tidak berkata apa-apa. "Sekarang Ibu sudah tenang." Kalimat itu membuat Sari sedikit tertegun. "Tenang karena kamu tahu bagaimana harus bersikap, dan Bagus juga tahu bagaimana harus memperbaiki diri." Sari melirik Bagus lalu berkata, "Iya, Bu. Kalau ada apa-apa, diskusikan berdua. Jangan biarkan masalah kecil menjadi besar." Sari mengangguk meskipun ibunya tidak bisa melihat. "Iya Bu, saya tahu." Panggilan berakhir. Sari mengembalikan telepon pada Bagus. Tak ada yang bicara, tetapi keduanya mengerti, sebuah ganjalan telah terlepas. Sore itu, Sari membuka kembali buku catatannya. Ia membalik ke halaman di mana tertulis Rp50.000. Sebuah halaman kecil yang telah membuka begitu banyak hal. Ia tidak merobeknya, ia melipatnya dan membiarkannya di sana. Bagus melihatnya dan bertanya, "Masih disimpan, Dek?" Sari mengangguk.
Iya, untuk apa? Sari tersenyum. Untuk pengingat. Pengingat apa? Sari menatapnya. Pengingat bahwa ada hal-hal kecil yang jika tidak dibicarakan bisa menjadi besar. Bagus mengangguk. Iya. Ia melihat buku catatan itu lalu berkata, gara-gara amplop itu juga aku jadi mengerti. Sari tersenyum tipis. Aku juga tidak menyangka akan seefektif itu. Keduanya tertawa. Malam itu, suami istri itu duduk di teras. Angin berembus pelan, membawa kedamaian yang terasa nyata. Bagus berkata, Sari, iya, kalau kembali ke saat itu, apa kamu akan melakukan hal yang berbeda? Sari berpikir sejenak lalu menggeleng. Tidak. Kenapa? Karena kalau tidak ada kejadian itu, kita mungkin akan tetap sama seperti dulu. Bagus mengangguk. Iya juga. Sari menatapnya. Tapi aku juga belajar satu hal. Apa itu? Tidak selamanya diam itu bisa menjaga kedamaian. Bagus tersenyum. Dan aku belajar bahwa tidak selamanya mengurus uang itu sudah cukup. Keduanya saling menatap, tak perlu lagi banyak kata. Karena mereka sudah mengerti. Kehidupan setelah itu terus berjalan. Masih ada hari-hari yang sibuk, masih ada saat-saat lelah, tetapi tidak ada lagi perasaan satu orang menanggung beban dan yang lainnya tidak peduli. Mereka telah belajar, bukan hanya untuk hidup bersama, tetapi untuk benar-benar menjadi sebuah tim.